Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama Mas Gung lagi di sini. Ya, jadi bagi yang belum tahu, yang baru pertama kali ketemu, salam kenal ya. Karena saya lihat ada beberapa juga yang mungkin baru pertama kali lihat, baru pertama kali ketemu. Mudah-mudahan suara jelas. Ya, jadi free webinar kali ini nih agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena memang bertujuan untuk menjelaskan mengenai event yang akan dibikin oleh OMG. Saya akan munculkan saja slide-nya ya, biar lebih enak, lebih gampang. Nah, jadi event ini disebut sebagai the Ultimate 3-Day OMG Camp. Nah, jadi memang kita secara rutin itu selalu membuat baik seminar, kemudian workshop, latihan sehari, ada yang latihan hanya beberapa jam saja, dari mulai 2 jam, ada yang latihan sehari 8 jam, ada juga yang workshop 2 hari, sampai camp 3 hari. Ya, paling banyak selama ini kita bikin camp 3 hari. Kita mulai dari pesertanya hanya 5 eksklusif, kemudian 10, kemudian 15, 20, 30, sampai pernah juga sampai 60 atau 80. Bahkan pernah sampai 200 waktu saya bikin di salah satu kampus di luar Jawa. Ya, jadi intinya OMG ini selalu berusaha untuk mensosialisasikan mengenai pengetahuan napas ritme ini kepada masyarakat umum. Tujuannya agar paham dan mengetahui langsung dari sumbernya. Kenapa? Karena banyak hal yang dari sisi olah napas ini dapat sangat membantu dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Bahkan banyak yang sampai istilahnya saving life lah. Saving life. Saving life itu menyelamatkan nyawa. Karena barusan saya dapat telepon dari salah satu peserta yang rajin latihan olah napas, baik napas cepat maupun napas lambat. Kemudian masuk rumah sakit, sempat mengalami henti jantung, tetapi ya kemudian alhamdulillah membaik. Dan latihan napas lambat ini betul-betul membuat dokternya ini heran karena pada titik tertentu ketika napasnya menjadi sedemikian lambat, tidak terjadi masalah yang berarti pada metabolismenya. Karena biasanya orang kalau napasnya semakin lama semakin lambat, melambat sekali, sangat lambat sekali, itu biasanya orang panik, ya kan? Tapi bagi yang mereka sudah rutin, kebetulan orang itu udah rajin-rajin sampai 2 tahunan lebih, hasilnya pun bagus. Nah, ini hal satu manfaat saja. Nah, apa yang diberikan di Ultimate 3-Day OMG Camp ini, nah, yang paling utama nih ya, dapat alat red light. Nah, ini sering jadi pertanyaan. Banyak yang WA juga ke Intan maupun Japri ke saya, nanya, Mas, ini alat red lightnya dipinjemin atau sekedar di sana kita hanya menikmati saja? Karena dulu memang kita pernah bikin camp di mana peserta mendapat fasilitas untuk penyinaran red light. Tapi alatnya punya kita, gitu. Jadi alatnya dibawa sama sama tim OMG masuk ke setiap kamar. Itu perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Lalu kemudian peserta disinari, ada penyinaran pagi, ada penyinaran malam sebelum tidur, begitu. Jadi alatnya kayak itu dibalikin ke kita. Nah, kalau yang sekarang ini beda, karena kebetulan waktu itu ceritanya saya ketemu sama ya salah satu yang pernah belajar UMG lah. Ketemu di kafe, ngobrol, Mas mau bikin apa nih di tahun ini? Ya saya bilang saya rencana mau bikin workshop lagi yang sehari-sehari aja. Wah nggak begitu seru kalau sehari, bikin aja 3 hari dah. Wah 3 hari ya bisa, tapi ya gimana kalau misalnya dulu ada red light cuma dipinjemin yang nggak enak, peserta harus beli, tapi kalau beli kan agak mahal angkanya. Ya saya nyumbang, wah gitu. Jadi ada donatur ceritanya. Jadi nanti akan peserta ini dapat alat red light masing-masing ya setiap yang mendaftar. Ya lumayan lah, walaupun dapat yang kecil, tapi manfaatnya pun tidak kalah menarik dibandingkan yang gede. Nanti akan ditunjukkan bagaimana cara menggunakannya di campnya. Oke, saya akan jelaskan dulu apa isinya. Jadi secara umum isinya ada 8 poin. Poin pertama adalah penjelasan mengenai HRV pada napas ritme. Karena ini penting banget, super penting. Setiap tahun saya selalu membuat kelas namanya kelas khusus HRV atau heart rate variability. Itu satu-satunya pembahasan mungkin di dunia ya yang menghubungkan olah napas dengan HRV cuman di napas ritme OMG saja. Dan ketika saya mengkonsepkan ini saya nggak mengarang bebas. Saya selalu challenge akademisi. Saya selalu tantang akademisi untuk, ayo, mau nggak membuat karya tulis yang berhubungan dengan napas ritme dari sudut pandang HRV? Atau mau nggak bikin karya tulis yang berhubungan dengan HRV atau heart rate variability?
Kenapa saya tawarkan seperti ini? Karena peluang untuk lolosnya besar. Peluang untuk lolosnya, untuk lulusnya gitu ya, besar banget. Kenapa? Karena HRV ini pembahasannya masih sangat, sangat, sangat kecil sekali di Indonesia porsinya, terutama dalam dunia akademisi. Padahal ini luar biasa besar potensinya, apalagi yang berhubungan dengan olah napas. Maka waktu itu gayung bersambutlah, datanglah satu orang, Mas, aku mau ambil karya S2, karya magister S2. Mengenai apa, Mas? Oh, ini saya mengenai atlet-atlet silat Jawa Barat. Nah, kebetulan beliau ngambilnya di pendidikan olahraga. Jadi, aktivitas Jawa Barat ini mau saya jadikan subjek untuk latihan olah napas yang diukur pakai HRV yang kemudian saya jadikan karya tulis S2. Udah, saya berangkatlah ke Bandung, persyaratannya kemudian saya kasih tahu, alatnya harus ini, alat HRV-nya ini, jumlahnya sekian, kemudian harus ada software yang legal, harus dibeli lisensinya dan sebagainya. Akhirnya dipenuhi semua, lalu terjadilah dan alhamdulillah lahirlah Kala Tulis S2. Bahkan materi napas ritme dipakai oleh atlet-atlet silat PON Jawa Barat sampai detik ini dan berhasil berkontribusi ya. Jadi napas ritme ini berkontribusi kepada para atlet Jawa Barat untuk menjuarai PON Papua waktu itu. Menjuara lagi SEA Games, menjuara lagi kejuaraan dunia. Jadi berkontribusi. Kenapa? Karena punya kemampuan untuk menurunkan stres, punya kemampuan naikin power, punya kemampuan untuk menenangkan lebih cepat dan sebagainya dan sebagainya. Itu satu. Kemudian saya challenge lagi pada masyarakat umum, mau nggak bikin karya tulis HRV nih yang peluangnya besar? Gayung bersambut lagi dari Semarang, dari Universitas Wali Songo Semarang, tesis doktoral nih ya, bukan main-main ya, tesis doktoral. Akhirnya mengambil topik mengenai HRV, belajar 1 bulan dengan saya lewat Zoom, seluruh timnya termasuk nakes tenaga kesehatan juga belajar, lalu diuji di 6 penguji, kalau nggak salah 3-nya profesor atau 4-nya profesor, yang satu PhD, satu doktor, dengan skor 3,9, nyaris sempurna, 3,99, dan menobatkan beliau sebagai mahasiswi pasca sarjana S3 terbaik dengan skor tertinggi. Tuh, bisa begitu kan? Bisa. Bahkan ketika diperbandingkan, ketika apa namanya, ucapkan pada profesornya, ini sangat menarik topiknya, maka saya mau luluskan ini. Akhirnya kita dapat karya S3. Jadi kita udah dapat karya tulis S2 dan karya tulis S3. Kenapa bisa lolos, bisa tembus? Karena orisinil. Ingat, orisinil. Ini nggak ngarang-ngarang bebas, ada dasar ilmunya, orisinil, maka saya challenge akademisi. Ini nih interview, apa namanya, intermesonya, intermesonya. Oke ya, jadi HRV ini penting banget. Jadi nanti pada saat camp itu, nanti kita akan uji napas cepat, napas lambat dari sumber batang HRV. Lalu ritme-ritme napas apa saja yang punya manfaat di dalam katakanlah meningkatkan moodnya, atau napas-napas cepat atau napas lambat yang bagaimana yang punya manfaat di dalam menaikkan variabel tertentu. Karena HRV ini ada variabel-variabelnya, ada lebih dari 30 variabel HRV. Jadi misalnya kalau moodnya lagi jelek, ritme apa yang harus dipakai? Kalau powernya lagi jelek, ritme apa harus dipakai? Kalau misalnya stamina lagi loyo, ritme apa yang harus dipakai? Nah itu semua dari sumber HRV mudah sekali untuk dideteksi, dianalisa. Nanti dijelaskan di sana peserta maju satu-satu. Ya mudah-mudahan kita akan bisa cukup waktunya ya. Makanya saya buat camp ini terbatas jumlahnya. Kemudian mengukur frekuensi. Ini penting banget. Kenapa? Kalau orang latihan napas kemudian ngantuk, maka dia kena microsleep, lalu frekuensi pasti berubah, bergeser. Ya kan? Kalau misalnya dia sudah memiliki ketepatan di dalam berlatih napas ritme, maka frekuensinya bagus, amplitude frekuensi juga bagus, powernya juga pasti sangat bagus banget. Dan ini yang kita harapkan nantinya. Kemampuan untuk mencapai ketepatan pada ritme napas ini akan menciptakan besaran frekuensi yang tinggi. Dan ini akan menciptakan energi besar untuk menggetarkan sesuatu. Karena hukum alam dari frekuensi ini pasti akan menggetarkan sesuatu. Ya kan? Contoh, frekuensi ritme 55 adalah 0,1 Hz. 0,1 Hz itu frekuensinya gelombang Mayer. Ya, ini frekuensinya pembuluh darah arteri. Jadi pembuluh darah arteri pada manusia frekuensinya 0,1 Hz. Dan dia bisa distimulasi dengan ritme 55. Tuh. Jadi kalau kita tahu ritme napas ini frekuensinya berapa, maka kita bisa menggetarkan sesuatu. Karena badan manusia tersusun atas 11 sistem. Ya kan? Badan manusia tersusun atas 11 sistem. Dari 11 sistem ini masing-masing ada frekuensinya sendiri. Ya secara logika nggak mungkin. Misalnya saya sekarang lagi duduk di kafe misalnya. Di depan saya ada meja. Kemudian ada gelas berisi air. Gelasnya kaca.
ada sendok besi, kemudian ada sendok kayu, kemudian ada gelas tanah liat berisi teh. Masing-masing dari objek-objek yang di depan saya ini tidak mungkin frekuensinya sama, ya kan? Tidak mungkin frekuensi kaca itu sama dengan frekuensi air, atau frekuensi air sama dengan frekuensi besi. Frekuensi besi sama dengan frekuensi kayu, kan tidak mungkin. Objeknya aja beda, ya kan? Bendanya aja teksturnya beda, strukturnya beda, pasti frekuensinya beda. Sistem di tubuh manusia juga begitu. Tidak mungkin frekuensi kulit itu sama dengan frekuensi tulang. Uang struktur bentukan molekulnya tidak sama, ya kan? Frekuensinya pasti berbeda. Tidak mungkin frekuensi tulang sama dengan frekuensi darah. Tidak mungkin frekuensi darah sama dengan frekuensi kulit, ya kan? Karena secara molekulnya itu sudah berbeda. Maka masing-masing tubuh manusia itu secara alamiah memiliki frekuensi-frekuensi yang berbeda. Nah, kok bisa menjadi satu kesatuan? Nah, ini dalam dunia frekuensi ada yang disebut dengan harmonisasi frekuensi. Atau kita sebut kalau dalam dunia frekuensi itu ada frekuensi harmoni atau frekuensi konstruktif, ada frekuensi destruktif. Jadi frekuensi itu ada celah untuk saling sambung menyambung. Itu yang membuat menjadi saling bisa keterkaitan antar satu dengan yang lain. Maka memahami bagaimana napas kita berinteraksi secara frekuensi itu penting banget. Kenapa? Karena membuat kita jadi mengerti kita harus berada di frekuensi yang mana untuk menggetarkan apa. Ah, nanti dijelaskan secara detail. Ini intermezzonya saja. Oke. Kemudian kita akan lihat eh ini napas cepat dan napas lambat. Ini saya akan bahas secara umum pada malam hari ini karena ini topik menarik sekali. Ya tentu saja perjalanan ilmu olah napas itu, ya, perjalanan olah napas itu pasti berhubungan dengan hal-hal yang awalnya esoteris, hal-hal yang awalnya ya let's say supranatural lah, katakanlah begitu, ya kan? Ya sebelum lahir kedokteran modern, sebelum lahir para akademisi-akademisi, atau sebelum ilmu-ilmu pernapasan itu diuji, dilakukan banyak percobaan di kampus-kampus, ya kan? Di universitas-universitas, atau dilakukan oleh para ilmuwan. Selama dia masih ada di wilayah tradisional, maka kita tidak bisa menyentuh itu selain dari faktor kepercayaan dan keyakinan saja. Tapi ketika sudah masuk pada sisi akademisi, maka di situ kita bisa melihat apa dampaknya yang terjadi pada tubuh manusia. Karena ilmuwan pasti pengen tahu, kalau seseorang berlatih napas X, dampaknya apa? Kalau seorang berlatih napas Y, dampaknya apa? Kenapa? Karena ini harus menjadi sesuatu yang jelas dari sisi rasa keingintahuan. Sehingga nanti kita bisa melakukan analisa. Oke, untuk kasus-kasus tertentu, ritme napasnya lebih cocok, atau teknik napasnya lebih cocok. Untuk kasus-kasus yang lain, teknik napas yang ini yang lebih cocok. Ya kan? Dengan kita mengerti manfaat, fungsi, dampak, efek samping dari masing-masingnya, kita jadi lebih bisa menerapkan itu dalam situasi dan kondisi. Maka sering saya bilang berkali-kali, tidak mungkin satu olah napas itu cocok untuk segalanya. Nggak mungkin Wim Hof itu cocok untuk semuanya. Pokoknya sakit apa aja Wim Hof. Wah gitu kan. Baik itu bipolar, baik itu masalah psikis, masalah otak, masalah jantung, pembuluh darah, kanker, metabolisme. Pokoknya Wim Hof aja. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa tidak ada satu teknik pernapasan pun yang cocok untuk semuanya. Jadi teknik pernapasan itu syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya kan? Ya, jadi bisa jadi ini sangat cocok buat satu kasus, bisa jadi malah tidak cocok untuk kasus lain. Maka ini mesti harus hati-hati. Gitu ya. Nah, kita kan membahas mengenai napas cepat dulu sebagai intermezzo malam ini. Nanti berikutnya saya akan singgung secara singkat mengenai poin 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tadi sudah disebutkan, ada studi tradisional, ada studi modern. Ya kan? Studi tradisional kita lihat dari jurnalnya ya. Karena memang saya selalu berbasis jurnal. Kenapa? Karena olah napas ini kan abstrak wilayahnya. Kejelasan dari ilmu olah napas adalah ketika dia, pertama, dijalani sendiri oleh pelakunya. Secara subjektif, seseorang merasakan sendiri, langsung, dari gurunya. Nggak ngarang-ngarang. Ilmunya, sanadnya, jalurnya nyambung dengan gurunya. Gurunya nyambung dengan gurunya. Gurunya nyambung dengan guru terus sampai ke pencipta pertama ilmunya. Nah, itu biasanya hasilnya akan bagus. Atau yang kedua, kita melihat dari berbagai studi di mana ilmu olah napas ini pernah diriset, pernah dilihat. Nah, di sini kelihatan studinya. Ada 283, ketika di filter, kemudian menjadi 58. 58. Ini terdiri dari pranayama sebanyak 16 studi, meditasi atau relaksasi ada 15 studi, asana itu postur ya, bentuk-bentuk postur yoga itu ada 13 studi,
kemudian integrasi, berarti gabungan antara yoga dengan aktivitas fisik itu 17 studi. Saya akan ambil contoh dulu untuk yang pranayama, karena kita bicara olah napasnya, kita nggak bicara gerakan-gerakan atau meditasinya dulu. Kita lihat olah napasnya. Ya, ini studi-studinya. Jadi dalam ilmu pranayama itu atau ilmu pernapasan ini, kita jangan melihat ini Hindu atau Buddha, kita melihatnya sebagai sebuah ilmu pengetahuan, sebagai aspek tradisional yang sudah masuk ke lingkungan akademisi, lalu dilakukan uji coba, lalu dites, lalu dilihat dampaknya apa. Ya kan? Contoh, ada teknik namanya ujjayi. Ujjayi itu the sound of the ocean, biasa disebut seperti itu. Jadi suara yang keluar dari tenggorokan. Suaranya keluar dari tenggorokan. Nah, ini ketika dilakukan, diperbandingkan dengan orang yang tidak melakukan, gitu kan, maka terjadi peningkatan 10% pada oksigen consumption-nya. Tapi ada efek lain, yakni heart rate-nya naik 9% dibandingkan yang tidak melakukan. Jadi teknik ujjayi, di mana saat buang napas, ada suara sedikit lebih berat, seperti kayak orang, begitulah pokoknya, terjadi kenaikan 10% oksigen consumption. Lalu ada lagi, misalnya percobaan yang nomor dua nih, Ujjayi dengan kapal bati dan bastrika, diperbandingkan ya dengan posisi duduk. Terjadi peningkatan 33% pada Ujjayi, 35% pada kapal bati, dan 30% pada bastrika, kenaikan pada oksigen consumption. Luar biasa kan? Hanya dengan melakukan olah napas saja terjadi penaikan oksigenasi sebanyak ya segini persentasenya. Nah ada juga yang misalnya yang lebih eh, berat lagi ini contohnya. Ini ya saya kasih warna ini. Kapal batu pada 120 napas per menit. Jadi kapal batu itu napas cepat. Gampangnya cara memahaminya begitu. Kapal batu itu napas cepat. Jadi ketika seorang melakukan napas cepat sebanyak 120 kali per menit. Jadi cepat sekali. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Begitu tuh. Ya kan? Maka terjadi peningkatan oksigen consumption sebanyak 50%. Minute ventilation ya meningkat sampai 209%. Jadi dari sini kita bisa nilai. Napas cepat meningkatkan oksigen consumption atau meningkatkan oksigenasi yang besarannya bergantung tekniknya. Besarannya bergantung tekniknya, ya kan? Bahkan di sini bisa kelihatan peningkatan oksigen consumption-nya bisa sampai 133% ketika dia melakukan hyperventilative breathing, tarik buang dengan cepat. Bahkan ventilation-nya, hyperventilative breathing meningkat sampai 538%. Nah, ini menjadi dasar ilmu pengetahuan buat kita kan, bahwa ketika ada orang-orang yang oksigenasinya rendah, ketika ada orang-orang yang skor SpO2-nya jeblok, rendah, turun karena satu dan lain hal, dan napasnya atau paru-parunya mampu melakukan teknik pernapasan, maka dengan diajari dia teknik pernapasan yang bersifat hiperventilasi atau napas cepat, dapat meningkatkan oksigen consumption atau meningkatkan SpO2 di badannya. Ini cara kita memandangnya begitu. Kita kan memandang ini sebagai ilmu Hindu atau ilmu Buddha. Tidak, kita memandangnya sebagai sesuatu yang sudah masuk pada ranah ilmu pengetahuan. Sehingga kita tidak perlu bermantra di sini. Sama kayak studi yang berhubungan dengan akupunktur. Akupunktur telah melewati mungkin ratusan tahun gitu kan. Studi di berbagai macam universitas. Sehingga pelajaran agama Taonya bisa dilepas. Bahkan sudah bisa dilepas. Maka dari itu akupunktur dipelajari sama pendeta-pendeta, biksu-biksu gitu kan. Akupunktur juga dipelajari sama kiai-kiai. Banyak ustadz yang berprofesi sebagai akupunkturis. Dan mereka tidak merasa bermasalah. Kenapa? Karena ini ilmu pengetahuan. Jalur-jalurnya sudah dipetakan sedemikian rupa. Udah nggak ada lagi urusannya dengan Tao, nggak ada lagi urusannya dengan agama yang ada di Cina, nggak ada. Urusannya adalah bahwa ini sudah dipetakan menjadi ilmu pengetahuan. Bahkan ketika diuji dengan nuklir, ya, jalur-jalur meridian itu ternyata terbukti benar. Itu memang ada jurnalnya. Ketika dimasukkan isotop radioaktif ke dalam tubuh manusia untuk melihat bagaimana pengaruh akupunktur terhadap jalur-jalur meridiannya, ya ternyata jalur-jalur itu mengikuti apa yang sudah didesain oleh para penemu atau pencipta akupunktur selama ratusan ribuan tahun itu. Jadi sudah tidak terbantahkan bahwa ini menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Kalau kita masih masih melihat bahwa ini adalah ilmu Tao dari Cina, agama Tao dari Cina, seakan-akan kalau kita pengen belajar akupunktur harus menjadi seorang agamawan Tao dulu, ya kita keliru cara memahaminya. Ini adalah ilmu pengetahuan tradisional yang sudah melewati filtering dari sisi akademisi,
dari sisi kampus-kampus selama puluhan mungkin ratusan tahun sehingga bisa didapatkan intisarinya dan manfaatnya. Oke, jelas ya. Nah, kita lihat lagi di sini jenis-jenisnya ada Bastrika ya kan napas cepat juga. Ini ada yang Bastrika sampai 32 napas per menit, 232 napas per menit. Tadi kan cuma 100-an, 120-an tadi kan. Ini sampai 230. Jadi napas cepat banget. Jadi tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang. Oh, secepat-cepatnya tuh. Karena 232 breath per menit itu cepet banget. Tapi terjadi penaikan oksigen consumption sampai 208%. Luar biasa, ya kan? Nah, ini nih contoh bagaimana pengetahuan tradisional ini kemudian diperiksa atau dilakukan penelitian oleh ilmu pengetahuan. Jenis-jenisnya banyak. Nah, ini kan banyak banget. Ini sampai 16 ya, ini sampai 16, ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Kita lihat studi modernnya. Itu tadi nama-nama tradisional ya, nama-nama seperti Pranayama, nama tradisional, Ujjayi, nama tradisional, Bastrika, nama aslinya dari sono. Kemudian ada juga kapal bati tadi kan, ada juga Tumo, ada juga Hatta, wes macam-macam namanya. Nah, sekarang kita lihat pada studi modern. Nah, studi modern, jurnal ini berisi kompilasi, kompilasi terhadap semua teknik napas cepat yang ada di dunia. Ya memang belum mewakili semua, tapi paling tidak ada ilmuwan-ilmuwan yang melakukan penelitian terhadap berbagai macam jenis teknik napas yang sifatnya napas cepat di seluruh dunia. Maka disebutnya sebagai HVB atau High Ventilation Breath Work. High ventilation itu berarti napasnya cepat atau tinggi, ya kan? An overview of their effect. Jadi gambaran pada efeknya, mekanismenya, dan pertimbangan untuk aplikasi klinisnya. Jadi jurnal ini bagus banget. Nanti akan dibahas pada saat camp secara lebih detail. Kenapa? Bisa jadi salah satunya cocok buat peserta. Yang selama ini kita cuma tahunya Wim Hof, Manning, Wim Hof, Manning. Ketemu Manning Pak Jarod, ketemunya Wim Hof, Manning. Ya kan, ketemu dengan siapa itu ya ketemunya Wim Hof lagi. Ya seakan-akan ilmunya cuma Wim Hof. Padahal di dalam jurnal ini disebutkan jenis-jenis yang lain. Dengan kita mengetahui jenis-jenis yang lain, barangkali saja ada kecocokan manfaat pada saat diterapkan secara klinis bagi kesembuhan. Ya kan harapannya itu, ya kan? Dengan meluaskan wawasan kita mengenai pengetahuan mengenai napas cepat, ada teknik apa saja dunia ini. Nanti kita praktekkan pada saat camp karena waktunya panjang 3 hari. Ini salah satunya pasti akan cocok. Karena ketika dari saya ngisi privat pasien-pasien, itu saya menerapkan. Makanya kalau pasien-pasien privat sama saya itu, peserta yang privat sama saya, kalau saya tanya uji labnya seperti apa, kemudian kasusnya apa, maka saya bisa terapkan. Oke, nanti pakai tekniknya yang kayak gini. Kadang-kadang ada peserta yang bilang, Mas ini kayak Wim Hof. Iya, tapi nggak kayak Wim Hof. Tapi kok lebih enak yang dari Mas Gunggungnya? Iya, karena memang itu bukan Wim Hof. Wim Hof itu adalah tekniknya kayak gitu. Yang ini walaupun sama-sama cepat, tapi saya ambil dari penerapan klinis di dalam sebuah jurnal. Yang kasusnya cocok dengan kasus Bapak Ibu ini. Ya kan? Kalau misalnya saya terapkan kasusnya untuk penerapannya Wim Hof, jadi nggak cocok, nggak sama. Maka saya pakai yang berbeda. Akhirnya jadi cocok dan enak, sembuhnya cepat. Oke, kita lihat. Breathwork didefinisikan sebagai salah satu dari berbagai latihan teknik dan terapi yang melibatkan manipulasi cara seorang bernapas. Ini definisinya. Tujuan dari jurnal tadi untuk merangkum berbagai jenis praktek napas cepat yang menonjol akar sejarah dan karakteristiknya. Saya bahas singkat aja. Lalu yang paling penting nomor 2, untuk mendeskripsikan efek subjektif akut. Jadi ada efek subjektif akut dan temuan dari aplikasi klinis awal. Ini penting. Kenapa? Karena ini berarti sudah dilakukan tinjauan klinis terhadap teknik ini. Jadi artinya teknik ini tidak mengarang bebas. Ya walaupun penciptanya ngarang. Awalnya kan penciptanya ngarang dulu. Kemudian diuji secara klinis gitu kan. Lalu muncul hasilnya. Lalu diuji lagi, muncul hasilnya. Diuji lagi pada sekelompok orang, muncul. Terus diuji berkali-kali sampai hasilnya ketahuan. Maka bisa disimpulkan bahwa teknik ini akan mengubah ini dan itu. Ya jelas ya. Nah, kemudian apa lagi? Untuk mengidentifikasi mekanisme neurofisiologis utama yang mendasari efek dari napas cepat tersebut dengan penekanan pada efek neurometabolik dan sistem otonomnya. Tuh, jadi jelas sekali. Maka teknik yang ini mempengaruhi apa-apa saja. Jadi nggak lagi nanti bicara pH lagi untuk menurunkan kanker, misalnya untuk matiin kanker, ya harus pH terus yang dalam pikirannya.
bahwa pH itu hanya salah satu aspek saja. Kita harus mau meluaskan wawasan, meluaskan pengetahuan untuk mengerti olah napas itu bisa selain ngubah pH, dia ngubah apa lagi kan gitu. Iya kan? Kalau sudut pandang kita cuma pH, mulu nguplak-kuplak di situ aja, ya sempit sekali. Itulah kenapa dalam camp ini akan diluaskan dulu pengetahuan dari peserta sehingga dia ngerti. Oke, berarti kasusnya yang kayak gini, saya nerapin ritmenya yang kayak gini. Oh, kalau ada kasus seperti ini, napas cepatnya harus dilakukannya kayak gini. Oh, kalau ada kasus yang seperti ini, napas cepatnya harus dilakukannya kayak gini. Itu nanti ya dijelaskan secara detail di camp. Oke, kita lihat tadi napas cepat pengantarnya. Jadi menurut Brown and Gerbag itu dipercaya ya sudah diketahui sejak 10.000 tahun lalu. Semenjak manusia itu sudah bisa bernapas lah katakanlah. Ya pasti mungkin lebih panjang dari itu sejarahnya. Ini hanya estimasinya saja menurut ilmuwan. Nah kemudian teknik napas cepat ini ada di banyak tradisi. Seperti tradisi suku Inuit, tradisi Sufi, budaya mereka kuno, apalagi India gitu kan. Itu pasti lebih kuno lagi. Di Cina pun juga ada. Banyak sekali, banyak sekali. Nah, kenapa pakai istilah napas cepat, napas lambat? Ini sebenarnya istilah yang saya populerkan untuk memudahkan. Kalau Bapak Ibu hanya menggunakan istilah aslinya, pasti bingung. Dan nggak ada gambaran. Misalnya, Bastrika. Apa coba? Kalau nggak ngerti bahasa India, nggak akan tahu. Ya kan? Atau kapal bati. Kalau nggak ngerti bahasa India, nggak akan tahu. Jadi harus cari dulu apa arti dari kapal bati. Iya kan? Kapal bati itu artinya cleansing breathing atau napas pembersih. Tapi kalau kita nggak ngerti bahasa Indianya, kita nggak akan tahu. Maka saya menyederhanakan. OMG satu-satunya yang menyederhanakan. Teknik pernapasan cuman ada dua jenis saja. Yakni teknik napas cepat dan teknik napas lambat. Itu istilah yang memang dikeluarkan oleh OMG. Ya oleh saya Mas Gunggung gitu. Ya, kemudian diadopsi oleh Pak Jarod, diadopsi oleh banyak orang. Sehingga menyederhanakan dan memudahkan. Kalau pakai istilah aslinya, nanti akan banyak sekali istilah-istilah yang membingungkan. Tadi kan sudah disebut di awal contohnya. Misalnya kapal bati. Apa itu? Ah, nggak tahu. Bastrika. Apalagi bastrika? Ada recaka. Kemudian ada kumbaka. Kemudian ada nadi sodana. Ya kan? Kemudian ada surya nadi sodana. Ada chandra nadi sodana. Ada ujjayi. Ya kan? Kemudian ada macam-macam. Mungkin lebih dari 15-20 istilah. Belum kalau kita merujuk pada bahasa Cina, itu kan ada macam-macam lagi. Qigong pun ada istilah-istilah pernapasannya kan. Itu pasti akan banyak sekali. Maka saya sederhanakan bahwa seluruh teknik napas di dunia ini hanya merujuk pada napas cepat atau napas lambat. Nah, pada napas cepat kita lihat contoh modernnya. Kalau contoh tradisionalnya tadi sudah Ujjayi, Bastrika, Kapal Bati, ada Tumo, kemudian ada Surya Nadi Sodana, Chandra Nadi Sodana, kemudian ada Brahmari, macam-macam. Nah, sekarang kita lihat teknik napas cepatnya dulu. Ya. Pada studi tradisional, teknik olah napas nama-namanya ya, kapal bati. Terjemahannya adalah cleansing breathing, atau skull shining breath, atau napas yang membuat kepala bercahaya. Ini sebagai kiasan sekaligus literal loh ya. Pengertian cleansing breathing ini betul-betul napas bersih kapal bati itu. Jadi ketika kita tarik buang, tarik buang, tarik buang, yang terjadi di badan kita adalah terjadi pembersihan CO2. Ya, jadi hiperventilasi itu akan menguras CO2, membuat kadar CO2 menjadi sangat sedikit, sehingga oksigennya menjadi lebih banyak. Jadi yang dibersihkan itu adalah CO2-nya. Nah, efeknya berantai, nanti saya jelaskan. Bastrika disemakan sebagai bellows breath, napasnya dari bawah ya, dari apa namanya diafragma perut bawah. Nah, nanti juga ada teknik, ada caranya. Ini kalau kita pakai bahasa aslinya ya. Ada tumo, diterjemahkan sebagai inner fire atau api yang di dalam. Wah, keren kan? Memang keren. Latihan tumo itu aslinya itu di apa namanya puncak Gunung Everest ya. Itu di kedinginan dingin yang luar biasa dingin. Tapi orang yang latihan itu harus pakai handuk yang dibasahi, yang nanti handuknya harus bisa dikeringkan dengan kenaikan temperatur yang diciptakan oleh badannya melalui olah napas yang dilakukannya. Ini ada videonya, ini luar biasa. Jadi si anduk itu bisa kering karena temperaturnya naik berkali-kali lipat. Temperatur tubuhnya naik berkali lipat, maka diterjemahkan oleh orang bule yang menonton, menganalisa itu sebagai inner fire atau api yang ada di dalam. Iya kan? Bisa begitu, bisa begitu. Kalau tekniknya dipraktekkan sesuai dengan panduan aslinya ya. Apalagi ada pengembangan bentuk baru dari yang tadi, dari yang ini nih.
Ini untuk kita bicara napas cepat ya, belum bicara napas lambat. Kapal Bati, Bastrika, Kutumo. Diterjemahkan pada bentuk baru dikembangkan. Di antaranya oleh Stanislav dan Christina Grof. Disebut sebagai Grof Breathwork atau GBW. Dulunya namanya adalah Holotropic Breathwork. Jadi dulu namanya Holotropic Breathwork. Ini pengembangan dari napas cepat Bastrika kapal Bati tadi. Kemudian apalagi ada namanya Holorenic Breathwork. Dikembangkan oleh Joseph Maria Pericla. Ini nih semua nih ilmuwan-ilmuwan semua nih, ini dokter-dokter semua. Bahkan holotropic breathwork Stanislav sama Christina Grof ini apa namanya psikolog. Dia kembangkan sendiri namanya Grof breathwork. Ada lagi namanya rebirthing breathwork. Dikembangkan oleh Leonard Orr, dipopulerkan oleh Sondra Ray. Ini juga sama ilmuwan semua. Ada lagi namanya conscious connected breathing atau CCB. Juga ada namanya Sudarshan Kriya breathing. Dikembangkan oleh Sri Ravi Shankar. Sri Ravi Shankar, orang India. Ada juga namanya Wim Hof Method, dikembangkan oleh Wim Hof. Jadi Wim Hof ini sebenarnya bukan pencipta penemu, tapi dia mengembangkan dari Bastrika Kapal Bati Tumo tadi. Jadi kalau orang-orang udah kenal dengan Tumo Bastrika Kapal Bati, ngeliat Wim Hof ya biasa aja. Kenapa disebut sebagai Wim Hof? Karena dibuat oleh atau dipopulerkan oleh dirinya. Karena Wim Hof ini orangnya setengah gila, dia ketika istrinya meninggal bunuh diri gitu kan, kemudian dia ya belajar teknik pernapasan yang lebih serius lah untuk menghilangkan stresnya, lalu dia berendam di air dingin, lalu stresnya kemudian hilang, lalu dia menjadi normal kembali, lalu orang-orang ikuti caranya, ternyata bisa terjadi perubahan luar biasa, dan dia berani men-challenge dirinya untuk diuji dengan kondisi ekstrim. Dia berani naik ke Gunung Mount Everest cuma pakai koloran doang. Dia berani berlari di Gurun Sahara hanya pakai kolor doang, nggak minum, nggak apa. Dia lari. Dia berani gelantungan di apa namanya puncak bukit-bukit yang terjal hanya dengan pegangan pakai satu dua tangan. Pokoknya dia melakukan semua hal ekstrim. Dia pemegang belasan atau lebih dari 20 Guinness Book of Record si Wim Hof ini. Maka dari itu dia fenomenal. Tapi nggak lantas holotropic breathwork nggak ada gunanya, holorenic nggak ada. Itu masing-masing ada gunanya semua. Karena dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan dengan kasus per kasus. Seperti itu. Jadi nggak cuman Wim Hof. Juga ada nomor 6. Ya ini metode napas ritme yang dikembangkan oleh Mas Gunggung. Saya pun punya versi Wim Hof, versi saya sendiri. Tanpa harus saya nginduk pada Wim Hof. Saya punya versi sendiri. Jadi sebelum Wim Hof ini apa tenar, ya saya sudah punya dulu tekniknya. Udah ada duluan. Jadi sebelum Wim Hof ini begitu tenar, sudah ada Bastrika, sudah ada kapal Bati, sudah ada Tumo, ya kan? Udah ada duluan. Nah, napas ritme juga begitu. Makanya saya tidak pernah atau sangat jarang sekali pakai teknik Wim Hof. Kenapa? Karena saya punya sendiri. Napas ritme punya sendiri. Ya, ini teknik napas cepat berbasis hitungan frekuensi. Frekuensi-frekuensi yang berada pada antara 0,15 sampai 0,4 Hz itu bisa digunakan untuk menciptakan kondisi yang punya efek sama seperti orang-orang yang melakukan latihan napas cepat jenis apapun. Terus kasih tahu jenis apapun. Jadi holotropic breathwork dapat dilihat dari sudut pandang napas ritme. Holorenic breathwork dapat dilihat dari sudut pandang napas ritme dengan sangat mudah. Rebirthing breathwork dapat dilihat dari sudut pandang napas ritme dengan sangat mudah. Wim Hof breathwork atau Wim Hof method juga dapat dilihat dari sudut pandang napas ritme dengan sangat mudah. Kenapa? Karena kita akarnya ya sudah jelas semua teknik-teknik napas cepat itu akan menciptakan perubahan-perubahan frekuensi pada tubuh. Jadi bisa dibaca nantinya. Tuh, makanya kita ya untuk melihat napas cepat dari jurnal-jurnal yang sudah ada tadi, khususnya di OMG ya, ini menjadi sangat mudah sekali. Karena kita bisa mengerti apa maksudnya holotropik, kita bisa mengerti apa maksudnya holoronic, apa yang dikejar oleh teknik itu. Kita bisa mengerti apa maksudnya conscious connected breathing. Kita bisa mengerti apa maksudnya Wim Hof method, apa yang dikejar oleh teknik itu. Ya kan? Karena kita sudah punya berbagai macam variasinya yang kebetulan mirip dan mendekati dengan holotropik. Jadi bisa jadi. Salah satunya ini cocok. Contoh ya, contoh, saya ambil contoh. Kalau orang-orang yang ada di komunitas PHS tentu akrab dengan Pak Jarod sebagai instruktur utama gitu kan. Lalu Pak Jarod sering untuk menginformasikan mengenai teknik yang dia sebut sebagai Wim Hof 1 atau Wim Hof 2 gitu, yang melakukan 200 kali. Tarik buang 200 kali gitu kan. Ya. Itu sebenarnya bukan bukan ciptaan Pak Jarod, bukan. Dulu Pak Jarod pernah belajar sama seseorang ya, yang orang itu kebetulan
murid saya pernah belajar sama saya. Maka orang itu ngajari Pak Jarod. Tapi karena ngajarinya nggak lengkap, disangkanya itu ilmu ciptaannya. Padahal kalau saya nggak pernah mengklaim itu sebagai ilmu ciptaan. Saya selalu sebutkan bahwa teknik-teknik di mana napas cepatnya dilakukan berulang kali sampai puluhan, ratusan, mungkin ribuan kali, itu namanya holotropic breathwork. Jadi yang disebut dengan Wim Hof 1 atau istilahnya Pak Jarod itu kan yang tarik buang sampai 200 kali atau mungkin di komunitas mobil ada yang sampai 1000 kali, itu namanya holotropic breathwork. Aslinya dari situ. Jadi bukan ciptaannya Pak Jarod, bukan ciptaannya mobil, aslinya adalah holotropic breathwork. Seperti itu. Iya. Dipopulerkan sama ilmuwan Stanislav dan Christina Grof. Jadi kalau orang melakukan teknik itu, dia sedang melakukan holotropic. Hanya masalahnya, ngerti nggak cara melakukan yang aman, ya kan? Kenapa? Karena itu ada konsekuensi ketika seorang itu melakukan tarik buang dengan cepat, maka akan terjadi konsekuensi apa itu? Ya ini sesuatu yang disebut dengan eh, sindrom hiperventilasi. Hiperventilasi itu dia bernapasnya terlalu panjang dan terlalu lama. Jadi tidak masuk pada kondisi akut lagi, tapi sudah masuk pada kondisi chronic hyperventilation. Dan setiap chronic hyperventilation akan menyebabkan pasokan oksigen pada otak berkurang. Orang-orang itu akan mengalami misalnya disorientasi, akan mengalami kepanikan, akan mengalami kekurangan oksigen pada otak, diantaranya adalah berhalusinasi, akan mengalami seizure. Seizure itu berarti sedikit kejang-kejang, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka itu sama hati-hati, ya kan? Maka kalau di napas ritme itu kita tidak pernah melakukan hiperventilasi yang panjang-panjang sampai ratusan kali atau ribuan kali. Kita nggak pernah. Tapi ya mungkin saja bisa jadi itu cocok dengan badan ya Bapak Ibu misalnya begitu kan. Ya ya setiap yang tanpa bimbingan maka dikerjakan dengan resiko masing-masing. Kalau di saya, di OMG Napas Ritme, kita sudah ukur resikonya, maka kita tidak pernah melakukan teknik-teknik yang terlalu panjang hiperventilasi sampai ratusan kali. Tidak pernah kita. Kita paling panjang itu mungkin sampai 50-60 kali saja. Rata-rata di 15, rata-rata di 30, rata-rata di 40, udah segitu aja. Nggak pernah sampai ratusan kali. Karena di dalam teori napas ritme, karena berbasis frekuensi dan gelombang, ketika frekuensinya sudah dapat, ya udah. Ngapain kita harus panjang-panjang? Begitu frekuensi sudah dapat dan sudah tepat, ya pada titik itu sudah bergetaran dia. Ketika sudah bergetaran, ya sudah nyambung komunikasinya, selesai. Ya kan? Maka lebih aman. Ini dari sudut pandang napas ritme. Oke, tapi ini teknik-teknik yang mungkin saja bisa cocok. Silakan di browsing saja, dilihat di YouTube saja. Kalau holotropik itu melakukannya 1 sampai 3 jam hiperventilasinya. Bayangkan, Pak Jarod itu cuma 200 kali. Holotropik itu mobil itu cuma 1000 kali. Holotropik itu sampai ribuan kali, sampai 1 sampai 3 jam melakukannya. Iya kan? Tapi kita harus bisa akui bahwa itu sebagai namanya holotropik atau holorenik. Nah ini, bisa kelihatan di sini ya. Dari masa-masa yang lalu sampai masa-masa yang sekarang. Tuh. Jadi Wim Hof itu, ini nih bukan kata saya nih, memang ini sudah ditelusuri oleh ilmuwan-ilmuwan. Itu diturunkan dari Tumo ya, jadi tradisi yoga, juga tradisi Buddha ya, yoga Buddha sama yoga Hindu, pranayama pada jalur kapal batu dan bastrika. Salah satunya menjadi teknik Wim Hof. Nah, itu salah satunya. Ya, seperti itu. Tapi ini sekali lagi cara kita memandang ini nggak lantas kemudian, wah kalau saya latihan napas Wim Hof ini seakan-akan saya menjadi seorang Buddha atau seakan-akan saya menjadi seorang Hindu ya enggak. Ini kan yang sudah melewati semua uji-uji lab karena di dalamnya tidak ada mantra ya kan. Di dalamnya tidak ada keharusan untuk masuk menjadi agama tertentu. Karena ini sudah murni menjadi teknik. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu orang Islam, orang Kristen atau siapa saja boleh melakukan. Tapi kalau dirun secara sains akarnya ya memang asalnya dari situ. Kita tidak boleh menghilangkan itu, ya kan? Oke, jelas sampai sini ya. Ini baru bahas napas cepat tuh. Jadi saya meneliti tuh sampai sejauh ini, iya, sampai seluas ini, nggak melulu cuman Wim Hof gitu. Semua ada di dalam tabel di depan ini, gambar depan ini, itu detailnya, kemudian manfaatnya apa, efeknya kayak apa itu ada semua disebutkan di sini. Contoh ya, kapal batu napas cepat yang tadi sampai 200 kali per menit atau 120 kali per menit gitu kan. Nah, ini salah satu efeknya adalah lightheadedness, dizziness, takikardia. Lihat tuh ada takikardia,
Apa itu takikardia? Heart rate-nya naik. Visual disturbance, berarti ada gangguan pada visual. Palpitasi, apa itu palpitasi? Gampangnya gangguan irama jantung. Shakiness, apa itu? Tangan bergetar, tremor, gampangnya bahasa kitanya begitu, tremor, ya kan? Anxiety, bisa menciptakan kecemasan pada orang-orang yang memang cemas. Sweating, bisa berkeringat, bisa juga tidak. Ada shortness of breathing, jadi napasnya bisa pendek. Fatigue, bisa kelelahan. Laughing, bisa tiba-tiba ketawa-ketawa, ya kan? Eyes watering, bisa tiba-tiba matanya berair. Dan ini kan banyak yang dialami orang-orang latihan Wim Hof. Ya karena memang dampaknya seperti itu. Nah maka ini masih harus hati-hati. Artinya apa? Selalu saya bilang ketika misalnya saya punya pasien yang privat, saya selalu suka tanya, eh, Bapak Ibu ketika dalam hidup ada nggak kondisi di mana jantungnya mengalami aritmia? Oh ya mas, saya pasien aritmia. Wah, mesti hati-hati. Kalau dia pasien aritmia, ya berarti kapal bati atau napas cepatnya atau teknik Wim Hof-nya gampangnya harus disesuaikan. Kenapa? Karena salah satu efek dari teknik napas cepat itu ada palpitasi di situ. Ada gangguan irama jantung. Walaupun sifatnya akut ya. Ya kayak orang olahraga nih, pasti takikardia, pasti terjadi kenaikan detak jantung, ya kan orang olahraga. Tapi sifatnya akut, hanya pada saat olahraga itu saja, ya kan? Nanti setelahnya dia pasti heart rate-nya akan turun. Tapi sekali lagi, bagi mereka yang heart rate-nya sudah ketinggian, nah ini mesti hati-hati, harus alternatif olahraganya mesti harus ya terukur lah, terukur. Olah napas juga begitu, Bapak Ibu. Maka dari itu saya sering bilang berkali-kali, ketika melakukan sebuah teknik pernapasan itu, ya usahakan ada gurunya yang mau menjelaskan, yang mau memberitahu, memberikan batasan-batasan. Kenapa? Karena memang ada dampaknya dari masing-masing teknik itu. Nggak sembarangan bahwa ini pasti punya manfaat. Enggak, ada dampaknya. Walaupun setiap orang berbeda-beda dampaknya. Terus apalagi lihat di sini. Holotropic tadi ya, holotropic breathing. Lihat di sini penjelasannya. Iya, 3 jam melakukan hiperventilasi. Iya kan? Luar biasa. Jadi tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang dengan very fast and deep breathing. Bayangkan. Tarik buang, tarik buang sampai 1 sampai 3 jam. 1 sampai 3 jam. Yang terjadi apa? Yang terjadi bisa muncul tinnitus. Loh, makanya pernah ada yang konsultasi sama saya, Mas Gunggung, saya pernah ikut Wim Hof nih beberapa kali. Ya, mungkin sekitar seminggu 2 minggu, tiba-tiba tinnitus saya tuh muncul, tapi setelah itu hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Terus ternyata dia menjalani Wim Hof 1 dari Pak Jarot itu yang 200 kali. Kemudian dia juga pernah ikut Mobi sampai 1.000 kali. Terus tinnitusnya muncul. Ya memang dampaknya salah satunya itu. Saya bilang, makanya masih hati-hati. Makanya saya selalu tanya ketika mau melakukan napas cepat itu. Coba dari daftar ini, dari masalah-masalah yang berhubungan dengan jantungnya, ya kan? Masalah yang berhubungan dengan otot-ototnya, kecemasannya, telinganya, itu ada nggak sebelum melakukan itu? Kalau ada, ya udah, batasannya adalah jangan pakai teknik yang ini. Kenapa? Ingat yang pada saat contoh sebelumnya, ini saya munculkan gambar sebelumnya. Ini, pada saat melakukan kapal bati, tinnitus nggak muncul, ya kan? Karena kapal bati itu tarik buangnya jumlahnya terbatas, nggak sampai ribuan kali, nggak sampai ratusan kali, jumlahnya terbatas. Maka lihat, acute efeknya tinnitusnya nggak ada, ya kan? Inner fire, tarik buang, tarik buang, ada. Karena inner fire itu dia tarik buang cepat sekali dan jumlahnya banyak sekali. Tapi akan muncul dia efek ringing in ear atau tinnitus. Kapal bati nggak ada. Bastrika tinnitusnya nggak ada. Tapi ketika melakukan holotropik yang tarik buangnya banyak, 200 sampai 1.000 kali atau mungkin 2.000 kali, ya kan? Itu muncul tinnitusnya, ya kan? Muncul tinnitusnya. Jadi artinya tarik buang yang cepat yang banyak sampai ratusan atau ribuan kali itu punya efek salah satunya acute tinnitus. Walaupun akut tuh berarti bisa hilang. Jadi selesai melakukan kemudian istirahat ya tinnitusnya hilang lagi. Tapi kalau dari awalnya memang sudah ada tinnitusnya, memang dia bermasalah dari sisi tinnitus, kalau dia latihan teknik holotropik yang hiperventilasinya panjang, banyak, ya kan, sampai ratusan ribuan kali, bisa memburuk tinnitusnya. Makanya saya bilang ya jangan main-main, ya kan? Ini bisa bahaya. Kan ada orang yang ya beberapa konsultasi lah, Mas Gunggung kok tinnitus saya sekarang
sekarang sering muncul. Ya kenapa itu sering muncul? Ya saya latihan. Ya latihan napas apa? Kan saya tanya dulu karena dia belum bergabung sama OMG, baru curhat lah, baru konsultasi. Ya saya latihan yang 200 kali, yang 1000 kali itu. Apanya Bu? Tarik buangnya. Iya, ya iya wajar. Saya tunjukin jurnal ini. Ya memang kayak gitu. Waduh, pantesan. Iya, makanya ibu jangan lakukan lagi. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena kondisi ibu sudah ada tinnitus. Kalau sudah ada tinnitus, saya jangan lakukan berkali-kali. Tapi ada nggak teknik yang bikin nggak muncul? Ada. Namanya kapal bati. Yang tarik buangnya sedikit. Tapi kalau misalnya lakukan yang tarik buangnya terlalu panjang, terlalu banyak, karena supaya bisa tahan napas panjang misalnya, ya justru muncul tinnitus. Ini nih bukan kata saya bilang gitu. Ini udah ada penelitiannya. Jadi ini nggak main-main, saya bilang gitu. Nah itu, jadi ini bisa di screenshot, bisa dilihat, ya kan? Bisa sampai crying, crying itu bisa sampai nangis-nangis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke YouTube, lalu ketik holotropic breathing, enter, lalu ada demonstrasi di situ. Ketika dilakukan, itu orangnya bisa nangis-nangis, bisa bisa ketawa-ketawa sendiri, bisa nangis-nangis sendiri. Setelah ketawa-ketawa sendiri, lalu dia nangis-nangis sendiri. Kok bisa? Iya, karena memang ya itu terjadi visual disturbance, kemudian terjadi eh, terlalu alkalosis sehingga terjadi tetanus akut ya. Tetanus itu berarti tangannya kejang-kejang seperti kram atau gampangnya seperti tremor. Ya memang kayak gitu. Jadi kalau babi ibu tangannya udah mulai kayak tremor, nekuk sendiri, itu berarti hiperventilasinya terlalu banyak atau tubuhnya terlalu alkali. Ya harus segera di stop. Seperti itu. Dia bisa scream menjerit, dia bisa mengaum, guam, dia bisa sigh, dia bisa chant, bisa macam-macam. Dia bisa ngomong sendiri, dia bisa bergerak seperti hewan atau menirukan suara hewan. Maka ketika ini divideokan, seakan-akan orang tuh kayak kesurupan. Jadi orang akan bilang, wah Allah napas tuh, kok bikin kamu jadi kayak kesurupan itu, jadi kayak hewan tuh. Jadi jelek citranya. Makanya kalau menjalani holotropik itu disebutkan di dalam website resminya Stanislav Grof dan Christina Grof ini, dia harus one on one session private. Jadi harus ditemani dengan instruktur. Supaya apa? Supaya tidak ngaco, supaya ada yang bangunin, supaya ada yang menyadarkan si orang yang sedang melakukan ini. Jadi kalau dilepas begitu saja, dia pun tidak menyarankan. Bayangkan misalnya Bapak Ibu latihan sendiri di rumah, tarik buang 200 sampai 400 kali. Tiba-tiba nangis sendiri, ketawa-ketawa sendiri, cekikikan, tiba-tiba ngeroang-ngeroang atau ngaum-ngaum kayak macan gitu kan. Aing macan, aing macan. Bisa begitu, bisa. Itu memang jurnalnya bilang begitu. Dan bahkan di videonya juga bilang begitu. Nah, kan jadi aneh kan. Dan siapa yang mau ngontrol itu? Siapa yang mau apa namanya mengamankan, membangunkan? Nggak ada, ngeliatin sendiri di kamar tertutup, ya itu bahaya lah. Itu ini contoh saja. Ini untuk yang holorenik ada semua penjelasannya di sini. Sudarsan Kriya juga ada penjelasannya di sini, ya kan? Tuh di sini kan mereka nggak ada tinnitus tadi nggak ada, ya kan? Kemudian nggak ada sampai bergerak terus. Nah ini kayak Wim Hof breathing nih, lihat. Wim Hof breathing. Ini kan saking paling populer gitu kan. Nah di sini pun ada spontaneous movement, ada crying, ada noise, ada palpitation. Palpitasi itu berarti ada gangguan irama jantung. Makanya Pak Jarod kan sering bilang, jangan cuma latihan Wim Hof aja, kombinasikan dengan napas lambat. Ya memang itu saran saya. Saya bilang jangan cuma Wim Hof aja, nggak boleh. Kenapa ya harus dikombinasikan dengan napas lambat supaya seimbang napas cepat dengan napas lambat. Kalau cuma Wim Hof doang terus-menerus Wim Hof lagi pagi, Wim Hof lagi pagi, nanti sorenya Wim Hof lagi, malamnya Wim Hof lagi, ya lama-lama palpitasi. Lama-lama ada masalah sama gangguan jantung, lama-lama tinnitusnya kambuh, lama-lama kecemasannya muncul, lama-lama tiba-tiba langsung sering berkeringat mendadak, lama-lama sering gemeter sendiri karena terlalu over alkali. Ya kan begitu jadinya. Makanya nggak boleh. Jadi studi ini walaupun berhubungan sama hanya napas cepat saja, tetapi pada prakteknya waspadai potensial acute efeknya. Waspadai efek-efek potensial pada ritme napas cepat yang Anda praktekkan. Jadi bisa di screenshot, namun dilihat lah. Kalau pengen lebih jelasnya lihat di jurnalnya tadi, atau pengen lebih gampangnya yang amannya bagaimana, datang ke campnya. Jadi kalau datang ke camp itu nanti jelaskan batasan-batasannya, cara amannya bagaimana. Lewat HRV bisa ketahuan kapan harus berhenti, kapan harus bisa lanjut.
Kapan boleh lanjut selama sekian kali, kapan harus berlanjut, HRV ketahuan semua, bisa kelihatan semua. Karena HRV itu membaca kelistrikan pada sistem syaraf, iya kan? Maka secara otomatis akan ketahuan jika ada anomali. Berarti pada titik di mana nanti HRV-nya akan begini, 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 Bapak Ibu harus berhenti. Tidak boleh terlalu lama. Ibu tipe yang nggak boleh panjang-panjang hiperventilasinya. Oh, Bapak ini boleh sedikit lebih panjang. Tapi cukup dibatasi sampai sekian. Itu nanti kebaca semua. Kelihatan. Untuk apa? Menghindari dari potensial acute effect ini. Karena kan sayang, kita cuma punya gambaran bahwa tekniknya cuma Wim Hof, ya kan? Lalu seakan-akan teknik itu menjadi teknik dewa yang harus dilakukan setiap pagi, siang, sore, malam, sehari 5 kali, tanpa ada kombinasi misalnya dengan napas lambat, tanpa ada kombinasi dengan yang lain, maka yang terjadi tiba-tiba palpitasi, tiba-tiba terlalu takikardia. Palpitasi itu berarti gangguan irama jantung. Tiba-tiba tremornya muncul lagi, tiba-tiba tinnitusnya muncul lagi, kan saya. Nah, maka nanti di camp ini dijelaskan batasan-batasan seperti apa. Ketika diukur pakai alat HRV ini, sampai di mana batasannya, berhentinya harus di mana. Kalau sudah kayak gini, maka harus seperti apa. Kalau sudah terlanjur, misalnya sudah terjadi palpitasi atau gangguan irama jantung, memperbaikinya seperti apa. Nanti di sana pun kita akan ukur menggunakan alat yang sudah FDA approve. Apakah jantung Bapak Ibu ada aritmia atau tidak? Ini sering saya munculkan, tuh saya sering bawa alatnya tuh kalau misalnya di camp itu. Alatnya gampang sekali, kecil sekali, kemudian tinggal dipegang saja. Nanti pada titik itu akan kelihatan status jantungnya apakah ada gangguan irama jantung, aritmia atau tidak. Ini alatnya sudah di-approve, saya beli langsung dari Amerika sono. Itu selalu saya pakai untuk pasien-pasien yang aritmia, kalau yang privat itu. Jadi kita di sana komplit. Jangan sampai nanti Bapak Ibu melakukan teknik pernapasan yang asal dilakukan, tapi tidak punya pemahaman yang cukup, hingga akhirnya potensial akut efeknya terjadi. Nah, penjelasan mengenai teknik napas cepat saya sebut sebagai strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Silakan ditonton di YouTube saya secara lebih detailnya. Ini udah saya posting dari 2 tahun lalu. Ya, ini karena saya kasih contoh aja mengenai self sampling Wim Hof saja, karena itu yang paling populer. Tapi ingat, ada teknik-teknik lain. Masing-masing teknik ada potensial acute efeknya. Masih harus hati-hati, waspada. Ada teknik yang bisa dilakukan secara aman, ada teknik yang syarat dan ketentuan berlaku. Itu. Jadi mesti harus hati-hati. Oke. Nah, apa sih strategi bongkar muat karbon dioksida? Contoh ya, misalnya seseorang melakukan hiperventilasi, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang dengan cepat. Maka sel darah merahnya akan kebanjiran oksigen. Jadi semua efek dari hiperventilasi itu menaikkan oksigenasi. Maka dari itu sering didemonstrasikan pakai oximeter ya kan. Orang lagi tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Lihat nih, SpO2-nya naik sampai 99%, 100%. Iya, karena memang itu efek dari hiperventilasi, yakni membuang CO2 dan memasukkan oksigen ke dalam hemoglobin. Itu efek dari hiperventilasi. Apa dampaknya ketika oksigennya banyak pada darah? pH-nya naik, oksigennya naik, maka SpO2 pasti naik. Sekarang tubuh manusia nggak cuma darah, ada jaringan. Karena tubuh manusia ada jaringan, maka secara alamiah, ketika seseorang itu masih tarik, buang, tarik, buang, walaupun pH-nya naik, walaupun oksigennya naik, tapi jangan lupa, masih ada jaringan. Jaringannya berubah menjadi asam. pH jaringannya turun. Kenapa? Karena tidak mendapat cukup oksigen. Ya kan? Karena tidak mendapat cukup oksigen. Jadi gini, ketika seseorang itu tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, terus-terusan seperti itu, oksigennya memang betul ada di dalam hemoglobin, tetapi belum dilepas ke jaringan. Kenapa? Karena ini, sebentar, ini ada yang coret-coret. Saya hapus dulu ya, disable, oke ya. Ya, jadi saya ulangi. Ketika seorang itu tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, memang betul bahwa oksigennya akan banyak pada darah, sehingga SpO2-nya naik. Tetapi selama dia masih melakukan tarik, buang, atau gampangnya selama dia masih melakukan hiperventilasi, maka oksigen itu tidak dilepas. Hanya nempel saja di darah. Kok bisa Mas? Iya, karena memang ini namanya afinitas atau ketertarikan hemoglobin terhadap oksigen dan karbon dioksida.
Si hemoglobin baru akan melepas oksigen apabila dia ketemu atau melihat ada karbon dioksida. Sementara ketika seorang itu masih tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, CO2-nya dikuras sehingga CO2-nya menjadi sangat sedikit ada di dalam badan kita. Karena CO2-nya sangat sedikit, maka si oksigen, si sel darah merah ini, dia nyari-nyari nih, mana nih CO2 nih? Nggak ada. Kalau CO2-nya nggak ada, ya oksigennya nggak akan keluar-keluar tuh dari darah tuh. Jadi walaupun SPO2-nya Bapak Ibu tuh 100% diukur pakai oximeter, tapi yang nyampe di darah itu nggak sebanyak itu. Karena hanya dikip saja di dalam hemoglobin. Itu namanya hukum ketertarikan. Hukum ketertarikan hemoglobin atau afinitas sel darah merah atau hemoglobin terhadap oksigen karbon dioksida. Maka dari itu, disambung hiperventilasi ini dengan menahan napas. Ketika menahan napas, apa yang terjadi? CO2 mulai terbentuk. Ketika CO2 terbentuk, maka pada titik itu si hemoglobin akan melihat, ada CO2 nih. Langsung dia buru-buru tuh ambil CO2. Langsung dia buru-buru ambil CO2. Ah, ya kan ketika dia tahan napas nih, ini efek yang ini nih tahan napas. Ya kan ketika tahan napas maka ini kelihatan sini. CO2-nya sekarang kelihatan. Ketika kelihatan diambil sama darah tadi. Ketika diambil sama darah, maka dia tendangin semua oksigen. Ketika oksigen ditendangin, maka yang terjadi adalah oksigennya akan pindah ke jaringan. Efeknya, oximeternya turun, ya kan? Maka sering demonstrasikan ketika tahan napas, turun nih dari 100 ke 99, 98, terus turun lagi 95, turun lagi 85, turun lagi 70, ya kan? Selama tahan napas, karena CO2-nya makin banyak di jaringan. Ketika CO2 makin banyak, maka si hemoglobin makin seneng. Gue tangkep-tangkepin aja nih CO2. Begitu CO2 ditangkep-tangkepin, dia tendang-tendangin O2. Dia tendangin kemana? Ya pokoknya dia keluar-keluarin aja. Dia keluar-keluarin. Maka pada titik itu, SpO2-nya akan turun, 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 turun sepanjang orang itu masih tahan napas. Sehingga efeknya terjadi kenaikan pH pada jaringan. Jadi saat tahan napas itu, pH pada jaringan berubah menjadi basa. Ketika oksigennya tinggi pada jaringan, maka terjadi reaksi glikolisis. Kenapa? Karena pada jaringan ada mitokondria. Kok tadi di darah kan oksigennya tinggi, kenapa nggak ada glikolisis, Mas? Nggak ada, karena darah tidak punya mitokondria. Jadi Tuhan tuh mendesain tubuh manusia sangat sempurna. Didesain seluruh jaringan tubuh kita, otot, tulang, daging, kulit itu ada mitokondrianya, kecuali darah merah. Iya, hebat kan? Jadi Tuhan itu maha luar biasa. Coba kalau Tuhan desain sel darah merah ada mitokondria, oksigennya akan diambil sama mitokondria untuk membentuk reaksi glikolisis. Tapi karena Tuhan tidak mendesain darah merah ada mitokondria, ya udah oksigennya hanya sebagai tersimpan saja di situ. Jadi sekali lagi ketika tahan napas, oksigennya pindah semua ke jaringan, maka pada titik itu oksigen akan dikonsum oleh mitokondria dan membentuk reaksi namanya reaksi siklus Krebs ya. Jadi glikolisis dulu, baru kemudian siklus Krebs, baru kemudian elektron transport chain sehingga menjadi energi atau ATP. Pada titik di mana oksigennya tinggi pada jaringan berubah menjadi basa. Dan basa ini salah satu efeknya adalah tidak disukai oleh sel kanker. Maka dari itu teknik-teknik napas cepat seperti Wim Hof, Bastrika, Kapalbhati, Holotropic, Holorenik, kemudian Sudarshan Kriya, kemudian conscious rebreathing breathwork dan seterusnya, termasuk mood boosternya napas ritme, termasuk ritme 33, ritme 22, ritme 11, ritme 2,5, ritme progresif, itu memiliki efek menaikkan pH pada jaringan sehingga membantu pasien-pasien yang sakit kanker. Tapi sekali lagi syarat dan ketentuan berlaku. Makanya selalu saya agak rewel sama pasien kanker. Kadang-kadang saya sering minta hasil labnya dulu seperti apa, stadiumnya berapa, apakah ada efek dari obatnya, harus tahu obat yang diminumnya apa, obat kemonya apa. Karena ada obat kemo yang bisa punya efek meningkatkan gangguan irama jantung. Jadi harus tahu dulu. Jadi ketika misalnya dia konsumsi obat kemo yang salah satu efek dari obat kemonya itu meningkatkan gangguan irama jantung, ya jangan kasih teknik-teknik napas cepat yang justru nanti akan memperparah gangguan irama jantungnya. Ya, itu tuh logikanya pasti begitu kan? Wong dia nggak ngapa-ngapain, nggak pernapasan aja obatnya punya efek untuk meningkatkan gangguan irama jantung, obat kemonya.
Ya jangan dia kasih teknik yang nanti malah ada jadi gangguan palpitasi pada jantungnya. Tuh. Ya, maka harus ada pemahaman di sini. Makanya kadang-kadang sama kelas saya itu saya suka rewel. Tapi kadang-kadang orang pengen itu sederhana, simple. Nggak bisa, Bu. Saya bilang gitu. CA itu anomali. Anomali itu perilakunya tidak umum. Jadi kita harus memahami dulu caranya. Pahami dulu ilmu pengetahuan di balik itu. Nggak langsung hantam kromo aja. Pokoknya hajar bleh. Pokoknya saya udah tahu teknik Wim Hof. Oke, teknik Wim Hof itu saya dengar di videonya influencer X. Itu bisa untuk CA. Saya pakai. Ya enggak, harus ingat bahwa itu ada dampak, ada syarat dan ketentuan berlaku. Maka saya bahas di malam hari ini sebagai pendahuluan, bagaimana teknik-teknik nafas cepat itu punya potensial acute effect yang harus diperhatikan. Dan ini wajib diperhatikan. Karena kalau enggak, kita menganggap ini sama untuk seluruh kasus masalah kesehatan, kita malah dapat efek samping yang tidak diharapkan. Seperti itu. Ya, ini contoh pemahaman dari napas cepat saja. Belum napas lambat tuh. Nanti kita bahas di camp lebih detail. Tekniknya seperti apa yang aman, bagaimana. Kalau sudah kepalang terjadi harus bagaimana untuk solusinya. Nanti di camp dibahas. Kenapa? Karena alatnya saya bawa di situ. Jadi untuk menguji misalnya palpitasi, ada alat untuk mengukur aritmia atau enggak pada hari itu. Ya kan? Jadi lebih gampang. Nah, ini salah satu contohnya saja. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, sekarang kita lihat mengenai poin 3. Napas ritme dan emotional code. Nah, ini menarik. Kami ini menarik karena gini, seseorang latihan teknik pernapasan, apa saja. Itu kan hanya mekanika ventilasi saja. Hanya tarik, buang, tahan lah, katakanlah begitu. Atau tarik, buang, tahan. Atau tarik, tahan, buang, kalau namanya segitiga. Kalau tarik, tahan, buang, tahan, kalau namanya segi empat, kan begitu kan. Itu hanya mekanika ventilasi. Tapi ketika dia melakukan, badan manusia bukan cuma mekanis. Badan manusia ada juga emosi, ya kan? Ada juga pikiran. Gampangnya ada juga perasaan. Lalu harus melakukan apa? Nah, ketika bicara emotional code, rata-rata pasti merujuk pada ini, pada peta kesadarannya David Hawkins. Rata-rata semua sama. Padahal peta kesadaran David Hawkins ini diambil hanya dari satu bukunya David Hawkins aja, namanya The Power Power versus Force. Jadi dia hanya ngambil dari buku ini. Buku yang paling kanan saya lingkar ini, yang seksi tanda panah ini. Jadi peta kesadaran David Hawkins ini hanya ngambil dari buku ini. Padahal David Hawkins ini bikin buku juga namanya Book of Slides, Letting Go, Healing and Recovery. Letting Go itu the pathway of surrender, berarti jalur penyerahan, ya kan? Ya bahasa kitanya sih ya jalur Muslim. Muslim kan penyerahan kan, submit ya kan, surrender, jalur kepasrahan lah begitu. Jadi mau nggak mau kalau membaca ini saya ngeliat ya ini mah udah Islam banget begitu. Ada reality, spirituality, dan modern man. Ada transcending the level of consciousness, level kesadaran. The stairway to enlightenment. Stairway itu tangga ya, tangga pencerahan. Ada juga discovery of the presence of God, devotional non-duality. Ini nih truth versus falsehood. Ini kalau bukunya dibaca, ini seru banget. Seru banget. Ini apa buku ini nih? The Eye of the Eye. Ini hebat banget yang bikin kata-katanya nih. Luar biasa nih Profesor Dr. David Hawkins nih. Lihat kata-katanya. Pakai mau pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris. The Eye of the Eye. Ini kan mata dari saya. The eye kan menunjuknya mata, the eye of the eye. Eye yang di bawah ini menunjuk pada diri kita. Iya kan? Luar biasa kan? From which nothing is hidden. Jadi kalau dibaca buku-buku ini saya punya. Jadi kalau dibaca ini seru banget. Jadi kita nanti akan memahami bagaimana cara memanfaatkan peta kesadaran ini. Dan peta kesadaran itu selalu dimulai dari poin yang ini. Yang saya lingkari warna merah ini. Dari neutrality. Ya. Apa neutralitinya? Ini ada di pelajaran bioritmik narasi sebenarnya. Jadi di bioritmik narasi ini secara sederhana ya, saya menjelaskan bagaimana cara mencapai kondisi netral. Kenapa? Anda tidak bisa langsung tiba-tiba ujuk-ujuk damai. Wah, langsung dilatih tiba-tiba untuk ujuk-ujuk damai. Peace. Tidak bisa. Kalau nggak ngerti konsep netral. Iya. Kalau nggak ngerti konsep netral. Netral itu ada di semua konsep. Bahkan di mobil pun kalau kita mau melakukan sesuatu, netral dulu.
Ya kan dari netral itu apakah Anda pengen maju atau pengen mundur atau pengen parkir gitu kan? Netral dulu. Maka di posisi netralnya pada perasaan ini penting banget dipahami. Ini ada di kelas bioritmik narasi. Maka waktu itu saya pernah posting tuh, ada pembukaan kelas bioritmik narasi. Salah satu fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman yang siapa tahu ini bisa meningkatkan probabilitas kesembuhan. Ya kan? Yang tertarik ada yang langsung praktek teknik ini hasilnya luar biasa. Jadi walaupun di bioritmik narasi itu orang belajar ngomong, tapi sebenarnya bukan cuma belajar ngomong. Yang diajarkan di kelas bioritmik narasi sederhananya adalah mencapai kondisi netral dulu. Netral itu flat, datar. Ya, ya kayak orang masa bodoh lah. Itu netral itu masa bodoh tuh, ya kan? Dia nggak maju, nggak mundur. Posisi di situ tenang, ya kan? Netral. Nah, ketika dalam posisi seperti itu, ketenangan yang luar biasa tinggi atau netral yang luar biasa tinggi, maka pada titik itu baru dia belajar untuk ngomong di situ. Ngomong kepada siapa? Ya terserah dia mau ngomong kepada dirinya, dia pengen ngomong kepada Tuhannya, dia pengen ngomong pada semestanya, dia pengen ngomong pada keluarganya, apa aja. Tapi diucapkan dalam kondisi netral, baru nanti akan naik sedikit demi sedikit powernya. Ketika dia sudah bisa merasakan netral itu, lalu mendadak kata-katanya menjadi bernilai, berenergi. Maka dia bisa lompat dikit-dikit, dia bisa naik dikit-dikit untuk acceptance, dia bisa naik dikit-dikit untuk reasoning, dia bisa naik-naik untuk love, dia bisa naik dikit-dikit untuk joy, sampai dia enlightenment mendapat pencerahan. Tapi segala satu diawali dari netral dulu. Jadi perjalanannya seperti stairway. Maka di sini disebutkan di sini nih. Di buku yang saya lingkari paling kanan ya saya kasih tanda panah. Di sini di buku Transcending the Level of Consciousness. Peningkat level kesadaran, ya kan? Peningkatan level kesadaran ketuhanan, gampangnya begitulah. The Stairway to Enlightenment. Tangga menuju pencerahan. Ini kan seperti tangga dia susun sebenarnya itu. Ya kan? Nggak lantas tiba-tiba orang lagi punya ketakutan, cemas karena CA-nya lagi tinggi atau dia prostat atau dia mungkin sakit apa, tiba-tiba langsung lompat jadi orang yang penuh kedamaian. Gimana ceritanya? Kalau kita naik tangganya nggak bisa, Anda lo langsung lompat ke anak tangga tertinggi itu nggak bisa. Naik dulu dikit-dikit, naik perlahan-lahan gitu kan. Kecepatan menaiki tangga bergantung pada kemampuan seberapa mampu Anda bisa memanage kenetralannya itu. Kenetralannya semakin netral, semakin bagus, semakin kokoh, semakin tahu rasanya, maka naik tangganya bisa semakin cepat. Ya kan, bisa semakin cepat. Tapi kalau langsung tiba-tiba ujung-ujung diajarin, kita harus damai. Wah, langsung peace. Ayo berdamai. Gimana caranya berdamai? Netral aja nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa netral. Mana pengen berdamai? Misalnya begini, hari Senin CA-nya ada, Selasa CA-nya masih ada, Rebo CA-nya masih ada. Damainya gimana? Uang tiap hari dia masih ada situ CA-nya. Tiba-tiba langsung berdamai, seakan-akan tubuhnya nggak ada CA-nya. Nggak bisa. Otak kita nggak kayak gitu cara kerjanya. Nah, nanti kita buktikan pada saat camp itu. Bagaimana cara menaiki sedikit demi sedikit, step by step. Dari mulai netral, kemudian naik, 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 sampai betul-betul, oh iya, ternyata benar. Kalau saya melakukan dengan cara seperti ini, oh perasaan saya jadi enak, jadi tenang, dan seterusnya. Lalu pas saya ulangi lagi begitu, saya ulang lagi jadi lebih baik, lebih terus, hingga lama-lama dia menjadi tenangnya betul-betul, ya tenang yang luar biasa, bukan tenang yang di karang-karang atau dibuat-buat. Oh ya, jadi dengan memahami buku-buku dari uh, David Hawkins ini, sebenarnya kita nanti ngerti kenapa pada akhirnya di buku Power of Force ini muncul yang kayak gini. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung melompat kita adalah orang yang tercerahkan. Lalu mendadak jadi sembuh. Nah, nggak kayak gitu cara kerjanya. Nanti dijelaskan di Ken. Kemudian apa lagi? Lihat ini. Ini orangnya nih sebelah kiri nih. Ya kan? Jadi teori ya, petak kesadaran itu kan mulai dari sini ada dualistic thinking. Nah, ini bukan berhubungan dengan dualistik, ya kan? Ada. Jadi kan cuma power versus force ini, tapi jalan menuju pencerahan, ya kan? I, reality and subjectivity. I itu berarti saya atau aku lah gampangnya begitu, ya kan? Antara kenyataan dan subjektivitas. Nah, kemudian di sini ada juga letting go, ada the pathway of surrender. Jadi letting go itu berarti ya ikhlas lah gampangnya begitu. Ya begitu aja lah. Ya kan? Semua akan berlalu lah udah. Akhirnya begitu. Itu adalah jalur penyerahan. Ya kan? Jalur kepasrahan. Ya gampangnya jalur keikhlasan. Ya bisanya terjemahan seperti itu. Tapi kalau nanti baca bukunya jelas banget. Jadi di sini ada juga konsep-konsep sebut dengan dualistic thinking. Gimana cara melakukan observasi.
Maka kalau di kelas narasi itu peserta akrab dengan istilah observasi karena memang saya jelaskan gimana cara melakukan observasi. Harus ngapain dulu di dalam pikiran, harus ngapain dulu masuk kepada jalur yang mana dulu. Baru setelah itu dia baru bisa melakukan observasi. Itu dijelaskan dengan sangat detail di kelas narasi, di bioritmik narasi. Baru ketika dia bisa mengobservasi, nanti dia baru bisa melakukan sesuatu tuh. Tapi dia harus bisa mengenali dulu lintasan-lintasan pikirannya. Karena kita kan semua itu bersifat dualistik semua. Ya seperti partikel dan gelombang, ya kan? Seperti double slit eksperimen. Maka dijelaskan juga konsep double slit eksperimen itu apa. Itu semua bergantung pada observernya, orang-orang yang mengobservasi atau yang melihat tanpa judgement, yang memandang, mengamati tanpa menghakimi. Nah, gimana cara melakukan seperti itu? Itu harus ada latihan, dilatih dulu. Kalau sudah bisa, maka semua bioritmik, bioritmik istilah cara kita berkomunikasi, baik rasa, visual, narasi, itu akan dapat lebih mudah didengar dalam tanda kutip, diterima oleh sel-sel tubuh lalu dikerjakan. Lalu ada disebut dengan attractor pattern. Itu apa? Misalnya seperti lintasan-lintasan pikiran, lintasan-lintasan perasaan. Lagi tenang begini, tiba-tiba ingat dapur. Lagi tenang, ingat orang yang sudah meninggal. Lagi tenang, ingat kenangan memori sama mantan yang udah meninggal, sama mantan suami, mantan istri, anak, sama temen, lagi sebel, apa macam-macam keluar. Gimana strategi untuk menghilangkan yang seperti itu, untuk mengurangi dampak yang seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya kan? Sampai pada tahap dia letting go, surrender. Seperti apa? Nah, ini perjalanan buku-bukunya ini. Ini semuanya perjalanan buku-bukunya dari Dawkins ini. Artinya perjalanan pikirannya beliau. Jadi kalau kita cuma ngambil dari peta kesadaran yang ini doang nih, itu biasanya ya jadi kacau cara berpikirnya. Seakan-akan harus selalu damai. Nah, itu kalau memang belum bisa berdamai, itu ada strateginya. Disebutkan dalam bukunya kalau memang kita belum bisa berdamai, belum bisa munculkan rasa damai, memang damai itu target. Damai itu target, betul nggak? Iya kan? Kita sudah pernah digaploki orang misalnya gitu. Terus kita harus berdamai sama orang yang gaploki kita. Gimana caranya? Kita bukan nabi. Ya kan? Ya kalau nabi itu kan dilempari pakai kotoran dari sejarah Nabi Muhammad gitu kan. Orang yang pernah diludahi berhari-hari setiap hari, tapi yang diludahi itu kan orang buta, kemudian disuapi setiap hari, disuapi, disuapi, disuapi terus. Padahal orang yang nyuapin itu adalah orang yang diludahi setiap hari. Tapi karena dia buta, dia nggak tahu siapa yang nyuapin. Pokoknya siapa yang ngeludahi Muhammad, siapa yang ngeludahi Muhammad, wah diludahi. Satu hari ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, yang nyuapinya sahabatnya, disuapi oleh tangan yang berbeda. Kata orang butanya, ini bukan tangan yang biasa nyuapi. Kamu siapa? Oh pasti orang lain. Wah gitu. Terus disebut bahwa orang yang biasa nyuapi kamu, termasuk orang adalah orang yang biasa kamu ludahi sudah meninggal. Wah bergetar lah si situ apa namanya orang butanya ini. Nah, pada saat itu dia bersyahadat masuk Islam. Kenapa? Ya kita bukan nabi. Jadi kalau kita punya kondisi-kondisi yang memang tidak mampu berdamai, kita harus ngapain? Ya kan? Nah, itu nanti dijelaskan. Ya nanti kita atur bagaimana pengkondisiannya pada saat camp. Tapi artinya ya ini nggak sembarangan kita harus lompat-lompat aja damai damai damai. Nah, kalau nggak bisa berdamai bagaimana? Kalau nggak bisa joy bagaimana? Kalau nggak bisa muncul love bagaimana? Iya kan? Ya ini pelajaran lah ibaratnya. Ya saya jelaskan ini. Nah ini contoh dari peserta ya, yang dia menjalani narasi, kelas narasi. Jadi kelas narasi hanya setiap hari Minggu. Itu nanti dijelaskan juga konsep narasi di campnya secara lebih detail. Ini saya hanya memunculkan secara ringkas saja. Ini hari keempat saya praktekkan materi narasi. Memang beda rasanya dibandingkan yang biasa saya lakukan selama ini. Terima kasih sudah sangat mencerahkan membuat saya yakin pada apa yang saya lakukan ini. Hasilnya juga bagus. Selain badan enakan, juga saya ada masalah dengan keluarga. Saya ubah urutan narasi sesuai dengan rekomendasi di kelas bioritmik. Hasilnya bagus banget. Yang semula kaku, sini sudah cair. Hati saya juga lebih plong, enak. Sekali lagi terima kasih banyak Endre, bakal selalu. Nah, seperti itu. Ya kalau memang diikuti, karena step by stepnya itu dilakukan, ya sama ke orang masak. Ya kan, kalau urutan-urutannya dilakukan dengan benar, ya hasilnya bisa diprediksi. Kalaupun ada kekeliruan atau beda-beda dikit, kita ngerti cara ngoreksinya di mana. Ini salah satu gambaran yang ada nanti di camp. Nah, selain peta kesadarannya Hawkins, ada satu buku bagus banget yang dibuat oleh Dr. Bradley Nelson. Namanya The Emotion Code. Ini namanya The Emotion Code. Nah, nanti dijelaskan di sana secara lebih detail ya. Nah, kemudian gimana yang paling penting adalah cara menerapkan emotion code ini
atau peta kesadaran ini ditumpangkan ya, ditumpangkan pada ritme-ritme napas. Ritme-ritme napas yang apa? Kalau ini di emotion code itu praktikal. Praktikal. Kalau David Hawking, dia konseptual. Konseptual. Penerapannya, dia nggak jelaskan secara detail itu, tapi konseptualnya begitu. Kalau bukunya Dr. Bradley Nelson ini, di Emotion Code ini, dia praktikal. Jadi nanti ada urutan-urutan caranya, bagaimana untuk misalnya kalau kita punya emosi terpendam yang nggak bisa hilang, yang susah hilang, maka dengan teknik di Emotion Code-nya Dr. Bradley Nelson ini bisa dirilis, bisa dilepas, bisa dilakukan sendiri di rumah. Nah, bagusnya seperti itu. Maka ini bisa menjadi sangat menolong sekali jika suatu saat kita punya emosi yang terpendam, emosi yang terpendam, ya kan? Dan banyak psikolog yang menggunakan rujukan dari buku ini. Jadi Anda bisa belajar sendiri sebenarnya. Karena ini bagus banget. Videonya pun ada dibikin sama Dr. Bradley Nelson caranya. Tapi nanti saya akan ajarkan secara lebih detail dan lebih mudah memahaminya saat camp nanti. Itu, jadi Anda nanti ngerti gimana cara rilis emotion di dalam subconscious mind atau emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang bikin kesel apa segala macam masa lalu gitu kan, dari trauma-trauma apa itu bisa dirilis. Mudah-mudahan bisa lebih cepat dirilisnya. Kenapa? Supaya nanti bisa lompat pada peta kesadaran David Hawking jadi lebih baik lagi. Nah, ini yang tadi berhubungan dengan napas ritme dan emotional code. Jadi seru bahasannya, seru banget. Ya kan? Makanya disebut di ultimate. Nah, 3 hari itu lama sih. Ya. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung mengenai fundamental bioritmik, termasuk rasa, visual, narasi juga dibahas di sana. Gimana cara kita menyusun rasa, cara kita menyusun visual, cara kita menyusun narasi yang memiliki probabilitas terbesar untuk mewujud. Terus apa lagi, Mas? Ya tentu di sana ada praktek red light, juga di sana ada praktek rendam es, wajib. Kenapa? Karena dua ya, ini dominan berhubungan dengan mitokondria. Mitokondria. Jadi ketika mitokondrianya kita ngerti konsepnya seperti apa, kita ngerti bagaimana cara memperbaikinya, cara menggandakannya, maka semua masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit berat bisa ada solusinya. Kenapa? Karena di dalam pengetahuan modern saat ini, cancer itu disebut sebagai sindrom metabolik pada mitokondria atau mitokondria dysfunction. Penyakit-penyakit berat semuanya pada mitokondria dysfunction. Jadi fungsi mitokondrianya buruk. Dalam satu sel itu ada 1000 sampai 1500 mitokondria dalam satu sel, bayangkan. Kita hitung aja 1000 saja misalnya contoh ya. Di dalam satu sel itu ada 1000 mitokondria. Mitokondria itu apa? Mitokondria itu gampangnya adalah baterai. Mitokondria gampangnya adalah baterai. Handphone saya ada baterainya. Bapak Ibu sekarang nonton YouTube saya pakai handphone juga ada baterainya. Sekarang kalau baterainya tinggal 3%, apa yang terjadi? Otak Bapak Ibu sekalian ketika mengetahui baterainya 3%, langsung buru-buru charger mana, charger mana, charger mana. Harus dinaikkan dulu. Kenapa? Karena tahu ketika baterainya tinggal 3%, maka dia tidak akan bisa menjalankan fungsi-fungsi handphone secara maksimal. Tidak mungkin seseorang yang baterainya tinggal 3% lalu otaknya berpikir, saya pengen nonton YouTube, saya pengen muter audio olah napas, saya pengen nonton drama Korea, saya pengen ngedit-ngedit pakai Microsoft Word di handphone. Kan nggak mungkin, oh, baterainya tinggal 3%. Kalau baterainya tinggal 3%, otaknya akan memilih aktivitas utama saja. Misalnya, bro maaf nih, baterai gue tinggal 3% lowbat, gue nggak bisa kontak dulu ya. Nanti kalau udah penuh gue kabarin. Dia akan memilih hal-hal yang prioritas saja. Nah, sama juga Bapak Ibu sekalian. Kalau mitokondria kita yang harusnya jumlahnya 1000, kemudian cuma tinggal 200 saja, berarti ada kerusakan sebanyak 80%, katakanlah begitu ya, ilustrasi saja. Maka sel itu akan memilih fungsi-fungsi utama saja. Yang harusnya 1000 mitokondria bisa menjalankan misalnya 100 fungsi sel, kalau cuma tinggal 200 mitokondrianya, dia hanya bisa menjalankan 20 fungsi sel saja. 80 fungsi selnya akan ditunda dulu, bahkan di stop. Kalau terus-menerus begitu, bayangkan selnya lama-lama makin lemah, maka harus diberesin dulu mitokondrianya. Gimana cara beresin mitokondria? Nah, saya kasih tahu cara cepatnya. Yang pertama adalah rendam es dulu. Karena rendam es meningkatkan jumlah fisik mitokondria. Baru setelah itu di red light.
Karena red light ini proven by science meningkatkan daya atau energi pada mitokondria. Red light tidak bisa menambah jumlah fisik mitokondria. Yang bisa menambah jumlah fisik mitokondria adalah rendam es. Dan ada dannya nih, latihan fisik. Jadi latihan fisik, rendam es itu bisa menambah jumlah mitokondria. Tapi kan ada cara lain, Mas, seperti misalnya makan suplemen, ya bisa, tapi kan mahal. Ada lebih murah lagi, puasa. Tapi kita nggak bahas puasa di sini. Kita bahas apa yang sifatnya praktikal untuk dipraktekkan saat camp nanti. Jadi yang paling gampang itu adalah rendam es, menaikkan jumlah fisik mitokondrianya. Kemudian jika jumlah fisiknya sudah bertambah, ya kan? Setelah itu disinari supaya si mitokondria menghasilkan energi 2-3 kali lipat lebih banyak. Jadi gampangnya cara memahaminya seperti itu. Loh, kalau saya penyinaran nanti gimana? Ya diajarin nanti di sana. Kan setiap peserta dapat satu. Setiap peserta yang mendaftar di camp ini dapat satu alat red light. Jadi kalau mendaftarnya 2 orang ya dapat dua. Kalau mendaftarnya 3 orang ya masing-masing dapat. Gampangnya begitu. Dan bisa dibawa pulang. Bukan dipinjemin, dibawa pulang. Sehingga nanti, oke, kita pagi hari praktek untuk perbaikan mitokondria. Mulai dari tahapannya, 1, 2, 3, setelah itu red light. Ya udah, mereka tinggal praktek. Setelah selesai, disinari pakai red light. Karena masing-masing punya, ya bisa dilakukan sendiri. Sore hari kemudian kita penyinaran lagi. Ya karena punya, tinggal lakukan saja dari kamar. Kan begitu. Ini enak banget. Dan ini akan luar biasa perubahannya. Dan waktu 3 hari itu mudah-mudahan akan ada banyak keajaiban yang terjadi di sana. Mudah-mudahan. Itu udah enak tuh. Diajari, ya kan. Kemudian diluruskan pemahamannya, dikoreksi. Cara ngomong harus bagaimana sama tubuh, cara membayangkan harus bagaimana. Kemudian orang ini apakah tipe rasa, tipe visual, apa tipe narasi. Yaitu naikkan mitokondrianya, red light-nya juga dikasih, latihan fisiknya harus seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka ini harapannya adalah menjadi betul-betul di ultimate 3-day camp. Di tempat lain emang nggak ada, ya kan? Bapak Ibu kalau misalnya pengen praktek pakai alat, alatnya suruh beli. Kalau di sini sudah include. Iya. Maka saya terima kasih sama hamba Allah yang menjadi donatur ini, sehingga setiap peserta yang ikut camp ini bisa dapat alat red light, walaupun yang kecil, yang OMG 18, tapi ya lumayan, ya kan, daripada tidak sama sekali. Dan itu pun sangat efektif sekali dan bagus sekali, asal ngerti cara pakainya. Dan relatif istimewa. Maka lihat webinar saya dengan Pak Jarod. Saya kasih ilustrasi sedikit aja. Alat red light punya OMG memancarkan 2 spektrum frekuensi gelombang. Yang pertama adalah spektrum merah, yakni 690 nanometer. Yang kedua infrared, yakni 880 nanometer ke atas. Nah, apa bedanya infrared sama red light? Nah, saya jelaskan dari sisi konsentrasi oksigen karbon dioksida atau strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Efek penggunaan red light dan infrared ini bisa menyamai dengan napas cepat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tahunya Wim Hof, itu hasilnya bisa diduplikasi hanya dengan penyinaran red light. Sama persis plek ketiplek. Luar biasa kan? Naikin SPO2, naik SPO2-nya langsung ukur pakai SPO2 nanti di tempat, langsung ukur pakai oximeter. Langsung ukur pakai oximeter di tempat. Jadi disinari dulu pakai infrared, oximeter naik, begitu disinari pakai red light, oximeter dia turun sedikit. Nah, itu artinya membuktikan si oksigennya itu akan kebongkar. Maka terjadi strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida dengan efek yang mirip seperti teknik-teknik napas cepat. Tuh, ya kan? Lo kan kita bisa mas pakai olah napas aja, ngapain pakai red light? Ya kita lihat kasus per kasus. Kalau misalnya kita punya orang tua yang stroke atau punya saudara yang stroke yang nggak bisa bergerak di tempat tidur atau yang lagi di ruang ICU katakanlah begitu kan, dengan oksigenasinya turun, maka solusinya kan hanya dengan apa namanya tabung oksigen, ya kan, hanya dengan tabung oksigen. Tapi dengan red light juga bisa dengan cara disinari. Nanti kita ajarkan secara lebih detail kasus-kasus praktikalnya untuk apa, lalu bagaimana cara menggabungkan dengan teknik pernapasannya sehingga proses bongkar muat oksigen karbon dioksida ini terjadi secara optimal dan manfaatnya juga jadi optimal. Kan enak, karena masing-masing dapat satu sih, ya kan? Karena masing-masing dapat satu, red light-nya ya tinggal praktek aja langsung. Oke, solusinya ini. Kalau nanti kasusnya begini-gini,
penyinaran seperti ini, areanya di sini. Selama sekian menit, nanti olah napasnya yang kayak gini. Ya kan, karena ini pemahaman semua. Jadi begitu udah paham, ya jadi gampang. Kan gitu. Ya kan, nanti redam es, ya kita ada siapkan nanti kolam, tapi juga masing-masing peserta dapat baskom eksklusif yang portable. Jadi bisa dibawa pulang. Jadi banyak banyak yang bisa dibawa pulang lah di sini. Apalagi, ya terakhir di sini adalah strategi mengukur kesehatan tanpa uji lab. Jadi ada 7 aspek benchmark yang bisa dilakukan sebagai latihan harian di rumah. Di antaranya adalah seperti nanti ada push up, kalau bisa dilakukan, kalau enggak nanti ada juga duduk lalu berdiri. Ada juga apa? Nanti ada juga apa, ada 7. Haha, saya nggak kasih bocoran dulu, biar nanti di sana. Kalau di sana jadi ngerti, oh, oke setiap hari saya bisa jadikan itu sebagai standar atau benchmark untuk latihan. Yang kalau saya bisa melakukan 7-7-nya, maka sudah pasti kesehatan Bapak Ibu tuh prima dan bagus dan tidak begitu penyakitan. Ini beneran, ini beneran. Jadi kalau bisa melakukan yang nomor 8 ini, 7 aspek nanti kita lakukan sama-sama di camp. Itu sudah pasti. Nanti ada ininya, ada Excelnya, nanti ada hitung-hitungannya. Jadi kalau misalnya hanya bisa melakukan yang seperti ini dengan skor sekian, maka artinya apa? Kalau skor sekian artinya apa? Nanti bisa disimpulkan sendiri. Seperti itu. Udah saya buatkan rapi lah. Udah saya buatkan rapi. Sehingga nanti tinggal diisi saja. Itu. Jadi kalau setiap hari melakukan latihan-latihan yang menginduk pada pengukuran kesehatan uji lab yang 7 aspek ini, maka kita jadi ada gambaran, oh sehat itu ternyata ya bisa dilakukan dengan tanpa obat tuh gitu. Latihan fisiknya harus seperti apa, agar rendam es kan murah. Semua orang di dunia ini rata-rata punya kulkas, punya freezer gitu kan. Kemudian red light juga nanti jadi punya. Napas ritme emosional code pemahaman. Latihan napas cepat, napas lambat pemahaman. HRV juga pemahaman. Fundamental bioritmik mindfulness juga pemahaman, juga aspek-aspek praktikal. Jadi semua dapat di sana. Nah itu. Ya, seru ya. Nah, ini yang nanti dibahas pada saat camp itu. Nah, mudah-mudahan harapannya adalah ketika misalnya semua yang di camp itu dipahami, kita jadi ngerti, wawasan kita meluas. Bahwa napas cepat ada batasan, ada kelebihan, ada manfaat. Juga ada potensial acute effect. Kita masih hati-hati ngelihat dari efek sampingnya, gitu kan? Maka kita harus jaga supaya kalau kita ada di dalam list daftar potensial efek tadi, ya jangan lakukan sesuatu yang over training. Jangan lakukan sesuatu yang membahayakan. Seperti itu. Kalau kita ada masalah yang kayak gini-gini, ya kita harus batasi. Nah ini nih wajib dimengerti. Supaya ya kita nggak hantam kromo, nggak atas asal sekedar melakukan, tapi kita punya pembanding. Makanya saya dengan banyak tahu seperti ini, ya semakin ngerti. Oke, untuk kasus-kasus pasien yang kayak gini, maka yang cocok tuh ritme yang kayak gini. Yang cocok ritme yang kayak gini. Yang cocok ritme yang seperti ini. Jadi kayak ngarang-ngarang bebas. Tuh, dan banyak sekali orang yang WA, Mas, aku udah ikut latihan dari tempat lain, begini-begini. Tapi tiba-tiba aritmianya kambuh. Tiba-tiba tinnitusnya muncul. Tiba-tiba tremornya keluar. Iya, tiba-tiba jadi gampang cemas. Akhirnya ya harus minum obat anti cemas. Ya harapan kita nggak seperti itu nantinya. Harapan kita benar-benar supaya peserta yang ikut camp ini berangkat dengan niat untuk mendapatkan pengetahuan, saat di camp mengerti pemahaman-pemahamannya, saat pulang bisa menerapkan sesuai dengan pemahaman yang dimunculkan. Kan nanti ada kelas-kelasnya, ya kan? Dan kelas-kelasnya pun banyak. Kelas-kelasnya pun banyak. Bonusnya ya, ibaratnya bonus kelasnya itu banyak. Nggak cuman sebatas ikut camp lalu kemudian selesai. Nggak, itu bonusnya itu akan banyak sekali. Nah, ini yang kita harapkan terjadi nanti di peserta camp. Tujuannya apa? Ya biar pulang dari camp itu bisa menerapkan pada berbagai macam kasus kesehatan ringan maupun berat. Nah, untuk camp sendiri, silakan nanti bisa di screenshot untuk yang ini. Ya, jadi berapa biayanya? 3,5 juta per orang. Jika dibayar sampai akhir April ini, pembayarannya itu menjadi 3,1 juta saja. Itu sudah dapat alat red light. Sudah include apa nih? Ini saya gedein ya. Sudah dapat kaos. Wah, bonusnya tuh satu kaos. Dua dapat alat red light per orang. Tiga dapat alat grip strength. Karena ini salah satu bagian dari strategi mengukur kesehatan tanpa uji lab.
Jadi dapat alat namanya grip strength untuk mengukur kekuatan gripping. Gripping itu remasan jari, genggaman jari ya. Kemudian dapat juga resisten band. Apa itu resisten band? Yaitu karet yang dipakai untuk latihan fisik, latihan beban. Nah, dapat juga baskom eksklusif portable. Ini dipakai untuk latihan rendam es di rumah. Bisa ditekuk, bisa dibuka. Jadi embernya itu praktis banget. Dan sudah include menginap. Jadi dengan angka segini sudah include menginap 3 hari. Luar biasa kan? Dan makan sehat. Ya, ini pilihannya. Kemudian dapat gratis kelas senior sehat 1 bulan untuk semua peserta. Jika yang datang pasien CA, misalnya yang ikut camp ini pasien CA, maka dapat kelas cancer selama 2 bulan. Jadi khusus peserta CA aja. Kalau yang bukan CA ya dia ikutnya kelas yang umum. Kemudian dapat gratis kelas OMG mitokondria biogenesis untuk semua. Kenapa? Karena ada pelajaran mengenai mitokondria. Jadi kalau sampai tidak diteruskan atau tidak dilatih, ya sayang. Biasanya orang-orang sudah tua yang ikut pulang dari camp lupa, ya kan? Mas Gungu ngajarin apa ya kemarin tuh? Lupa nih. Nah, maka ada kelasnya untuk mengingat kembali, ya, supaya tidak lupa. Ada kelasnya, ya lumayan, kelasnya sebulan, gitu kan? Ditambah kelas senior sehat 1 bulan, berarti ya 2 bulan. Tinggal nanti diambilnya kapan terserah. Terus yang paling utama, dapat kelas Red Light OMG gratis selama setahun. Panjang itu. Ya jangan sampai punya alat tapi nggak ngerti cara pakainya. Pemahamannya sudah dapat di camp selama 3 hari, takutnya pulang-pulang lupa. Ya kan, takutnya pulang-pulang lupa. Daripada lupa, ya ada kelasnya untuk diingatkan kembali di kelas. Sudah disiapkan dedicated instruktur untuk mereka yang punya alat red light. Tapi kalau beli dari luar, alat red lightnya tidak bisa masuk di kelas OMG red light. Sayang kan? Jadi mendingan belinya di OMG. Kenapa? Ada kelasnya, ada dedicated instrukturnya, dijelaskan jurnal-jurnalnya, ada diskusi tanya jawabnya, semua plek ketik plek ada semua di situ. Semua full ada di situ. Silakan tanya apa saja. Selama masih wajar dan bersesuaian dengan kesehatannya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi silakan ini di screenshot. Mudah-mudahan di Ultimate 3 Day Camp ini, OMG Camp ini, memiliki manfaat yang luar biasa besar untuk menambah pengetahuan. Jadi booking segera. Kuotanya terbatas, 15 orang aja. Biar gampang kontrolnya. Ya kan? Dulu saya pernah bikin camp sampai 60-an orang lah. Baik sendirian maupun waktu sama Pak Jarod dulu. Ngontrolnya susah. Ngontrolnya susah. Kalau banyak itu jadi nggak bisa nguji satu-satu gitu. Jadi susah. Makanya dibikin sedikit aja, biar nanti ketahuan orangnya kan. Oh iya nih ibu itu saya hafal nih. Oh ibu itu, ibu ini, bapak ini. Maju Pak, oh ini bapak ini yang ini. Jadi besoknya koreksinya gampang. Kalau misalnya pesertanya 100 misalnya, waduh ngoreksinya gimana? Itu pasti waktunya habis, nggak akan kekejar 3 hari. Iya, seperti itu. Jelas ya, jadi kuotanya terbatas. Saat ini dari 15 sudah terisi 7. Ini beneran, sudah terisi 7. Sudah terisi 7. Bahkan sudah dibayar semua 7 orang ini. Jadi masih tinggal 7 lagi. Dan saya juga menginformasikan, ada salah satu peserta di Bandung, mau ikut punya mobil, kapasitasnya 5. Nah, beliau sopirnya satu. Beliau sopirnya satu, kemudian udah ada 1 orang lagi, jadi masih bisa untuk ya 2-3 orang lah. Masih bisa 2-3 orang lagi. Jadi kalau mau barengan maksudnya, dari mobil nanti bareng ibu ini, gitu. Kalau misalnya mau barengan dari mobil. Kalau saya di Jakarta ini, biasa saya suka nyelipkan 2-3 orang. Karena biasanya saya tuh isinya tuh saya, kemudian Intan, kemudian ada Putri, ada Mas Andi, ada 4. Kalau mobil saya R3 jadi muat 7 juga. Jadi kalau 4 berarti masih ada 3 orang lagi kan yang bisa masuk. Nah tadi sih sudah muncul 2, jadi masih tinggal 1 orang buat bareng gitu maksudnya biar bareng, biar bareng. Kemudian juga ada mobilnya Mas Nirwono itu masih bisa muat 4. Jadi kalau berangkat dari Jakarta, misalnya nggak pengen pakai mobil sendiri, misalnya bisa bareng dengan kami begitu panitia. Tapi ya mobil standar lah, bukan Alphard. Iya, tapi itu udah cukup lah untuk nyampe. Kinasi kalau dari Jakarta itu dekat. Kalau masuk dari tol ini depan Citos itu hanya sekitar 35-40 menitan aja. Sebentar kan? Jadi lewat jalur tol yang baru, tol Desari itu. Nanti keluarnya langsung ke lampu merah 5 menit sebelum Kinasi. Jadi keluarnya langsung tol
Pintu tol keluar tuh lampu merah, belok kanan 5 menit nyampe Kinasi. Baliknya ya lebih dekat lagi karena langsung masuk jalan tol. Jadi Kinasi itu enak sekali dan ini luas sekali. Nah, saya mau ingat di sana pun akan dijelaskan bagaimana cara memanfaatkan sinar matahari. Oh, itu penting banget. Cara memanfaatkan sinar matahari. Apa yang didapat oleh tubuh kita pada sinar matahari? Gimana cara mengoptimalkan? Nanti kita ada latihan pagi. Apa bedanya latihan pagi di luar? Cara ngukur kondisi alamnya seperti apa? Lalu apa manfaat yang didapat? Bagaimana kalau misalnya cuacanya lagi mendung? Bagaimana kalau cuacanya sangat panas sekali? Bagaimana kalau kulit kita melaninnya itu bermasalah? Atau kita takut terhadap paparan? Solusinya bagaimana? Itu ada penjelasan nanti sangat detail sekali. Dan ini proven by jurnal. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik, silakan di screenshot untuk biayanya dan sebagainya. Silakan mendaftar. Early bird sampai akhir April ini hanya 3.100.000 per orang sudah dapat alat dan bonus sebanyak ini. Luar biasa, ya kan? Nggak ada orang bikin camp ini yang sebanyak ini bonus. Ya karena ini beruntung aja lah dapat dapat apa namanya salah satu donatur yang baik hati lah. Yang tadinya saya nggak nemu angkanya. Waduh, gimana cara bikin camp peserta dapat alat red light nih? Sedangkan kalau dipinjemin ya kasihan juga. Masa 3 hari membaik, pulang dari camp, kemudian karena nggak apa namanya alatnya nggak bisa dipraktekkan karena nggak punya atau nggak punya uang buat beli gitu kan karena angkanya mungkin agak mahal ya kan kasihan juga. Maka untungnya oke mas saya subsidi aja. Yang penting tiap peserta bisa dapat alat red light. Silakan Mas Agung atur aja yang mana. Ya udah. Akhirnya karena ada yang subsidi jadi bisa bikin camp yang sudah include dengan alat red light-nya. Nah, begitu sejarahnya. Sekarang cukup jelas ya. Red light ini bisa untuk kanker. Jadi pengertiannya bisa untuk kanker itu bukan untuk mengobati kanker. Red light itu justru untuk mengobati, untuk menguatkan sel yang sehat. Makanya untuk pemahaman mengenai red light dan kanker, silahkan nonton YouTube saya. Jadi Musikoma itu wajib nonton YouTube saya yang judulnya Red Light dan Kanker. Harus ditonton. Karena kalau saya jelaskan di sini jadi panjang. Jadi jangan ada gambaran red light itu seakan-akan seperti sinar kemo radiasi. Nggak ada urusannya dengan radiasi. Karena red light itu fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan energi pada mitokondria. Meningkatkan kelistrikan pada mitokondria. Maka yang disasar targetnya adalah sel yang sehat. Seperti itu, ketika selnya sehat semua, maka sel-sel itu akan berperilaku sebagai mestinya. Dia akan membuang yang memang layak untuk dibuang. Dia akan menghilangkan yang memang layak untuk dihilangkan. Seperti itu. Jadi jangan ada gambaran red light itu seperti sinar radioaktif atau sinar nuklir atau sinar kemo. Nggak ada, karena red light itu visible light, cahaya tampak. Seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan apa namanya pengobatan direct. Seakan-akan kalau sel kankernya disinari pakai red light, lalu kankernya hilang. Itu nggak seperti itu. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jelas ya? Jadi pengertian red light ini bisa untuk kanker bukan dalam tahap mengobati kankernya, tetapi justru ketika disinari di bagian tubuh yang sehat, maka tubuh ini akan mulai recovery besar-besaran. Karena gini, salah satu strategi untuk mematikan kanker adalah meningkatkan kadar antioksidan. Antioksidan terbesar di badan manusia itu adalah glutathione, ya, glutathione dan melatonin. Ini glutathione dan melatonin, ya kan? Nah, orang taunya melatonin itu kan dari kelenjar pineal. Padahal kelenjar pineal itu hanya berkontribusi 5% saja produksi melatonin di seluruh tubuh. Bayangkan, yang diamini oleh kebanyakan otak manusia, dari YouTube-YouTube ya, orang-orang yang suka nonton YouTube tuh, disangkanya melatonin itu lahir paling banyak dari kelenjar pineal. Padahal salah besar. Melatonin paling banyak itu lahir dari mitokondria sebanyak lebih dari 95%. Jadi lebih dari 95% produksi melatonin dihasilkan dari mitokondria. Nah, ketika mitokondria disinari dengan red light, dia akan meningkatkan jumlah melatonin. Gitu. Ya, ini memang proven by science, ada jurnalnya. Jadi ketika disinari, makanya orang-orang yang suka berjemur kena sinar matahari, kenapa dia lebih sehat? Karena mitokondrianya memproduksi melatonin. Kenapa orang-orang yang sering berjemur itu tidurnya lebih bagus? Karena mitokondrianya memproduksi melatonin. Kenapa orang-orang yang sering berjemur itu lebih susah kena flu?
Kalaupun lagi kena flu, lebih cepat sembuhnya. Karena mitokondrianya lebih banyak menghasilkan melatonin ketika kena sinar. Itu jawabannya itu tuh. Maka sinar matahari ini, ya, kalau kita dapat sinarnya ya, kalau misalnya lagi mendung, lagi hujan kan jelas nggak bisa. Ketika dia dikenai pada sel, lalu nempel di mitokondria dalam bentuk foton-foton, lalu melewati mitokondria, lalu kemudian singgah pada fotoreseptor, maka si mitokondria akan menghasilkan melatonin lebih banyak. Karena lebih dari 95% produksi melatonin itu diproduksi dalam internal mitokondrianya. Nah itu satu, dengan disinari menghasilkan melatonin. Apalagi antioksidan dihasilkan dari penyinaran red light, yakni namanya superoxide dismutase atau SOD. Orang-orang di komunitas Pak Jarot sangat akrab sekali dengan suplemen namanya Vitayang. Vitayang salah satunya adalah menjual SOD, superoxide dismutase, ya kan? Ternyata SOD bisa dihasilkan dari penyinaran red light. Jadi bayangkan, ketika kita orang yang CA rajin dicari dengan red light, maka dua antioksidan besar dalam tubuhnya akan muncul dalam jumlah yang signifikan, yakni melatonin juga SOD. Ini udah powerful semua nih, sangat-sangat powerful semua, luar biasa. Iya kan? Tuh, melatonin juga dia salah satu prekursor pada pembentukan glutathione. Jadi kalau melatoninnya yang terbukti melimpah, itu membentuk glutathione, maka dapat tiga tuh dengan penyinaran, dapat tiga antioksidan, dapat melatonin, dapat SOD, dapat glutathione. Iya. Makanya saya munculkan di dalam video yang berhubungan dengan radar dan cancer itu, ketika orang-orang yang sedang kemo kemudian mendapat dampak dari kemo seperti rambut rontok, kulit gosong, diare, macam-macam, pokoknya yang timbul dari kemo lah. Lalu kemudian dia disinari dengan red light, maka efek kemonya menjadi sangat minimal, bahkan bisa hilang sama sekali. Sehingga dia tidak merasakan efek kemo, sehingga dia jadi berani untuk menjalani kemo dengan tenang. Kan orang saya kalau menjalani kemo tuh udah trauma dulu, udah parno duluan. Waduh, harus kemo nih 8 kali, 16 kali, 24 kali, 64 kali. Rontok semua di badan nih. Ya kan selama itu di dalam otaknya bayangan begitu. Padahal ada solusi. Miliki alat red light, sinari setiap hari. Sebelum kemo sinari. Selesai kemo sinari. Besoknya sinari lagi. Maka efek kemonya menjadi sangat minimal sekali. Jadi sangat minimal sekali. Bukan karangan saya, memang jurnalnya bilang begitu. Dan itu sudah dipublikasikan di mana-mana. Jadi kalau saya tidak cukup teryakinkan itu ya saya nggak akan berani ngomong seperti ini. Tuh, jadi memang punya manfaat luar biasa untuk alat red light. Tapi sekali lagi, ini jangan dijadikan alat dewa. Ini sebagai tools yang harus dipahami cara kerjanya sehingga kita ngerti cara menggunakannya. Jadi kalau digabung pakai alat napas bagaimana? Oke, berarti saya ngerti. Infrared itu bisa kayak gini, 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 gini. Red light hanya merah saja bisa begini, gini, gini, gini. Ketika digabung bisa begini, begini, gini. Maka olah napasnya bisa nyelip untuk begini, begini. Jadi seperti itu tuh. Karena kita ngerti cara memahaminya kan. Maka alat itu bisa kita gunakan sebagaimana mestinya dan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen belinya secara terpisah, nggak ikut campnya, ya tentu akan lebih mahal aja. Tapi kalau di dalam campnya, ya lebih murah karena sudah include. Sudah ada pelajaran juga, sudah langsung dipraktekkan selama 3 hari juga. Seperti itu. Ya kan? Mas Gunggung, saya baru saja beli red light 2 hari lalu. Apakah saya dibolehkan ikut camp tanpa bayar lagi? Nah bisa Pak. 3.100.000 tuh bukan lantas kemudian Bapak punya alatnya lalu ikut campnya gratis. Karena kan situ Bapak nginep 3 hari. Kalau Bapak nginep 3 hari, berarti kan Bapak ada biaya untuk kamar selama 3 hari. Lalu ada biaya untuk makan, ya kan? Lalu ada biaya untuk kaos, ada biaya untuk resisten band, ada biaya untuk baskom segala macem. Jadi nggak lantas kemudian udah punya alat redat lalu campnya jadi gratis. Nah bisa kalau gitu tekor nanti. Kasihan yang nyumbang dan kasihan panitia, Pak. Jadi seperti itu. Jadi memang ini ya anggaplah Bapak misalnya ikut camp itu udah punya alat tablet kan dapat yang kecil kan lumayan untuk dibawa kemana-mana gitu kan. Barangkali yang Bapak punya yang besar itu bawanya ribet. Kalau ini kan bawanya yang kecil jadi bisa nyelip ke dalam tas, bisa praktis lah begitu. Jadi tetap bagi mereka yang udah beli duluan untuk ikut camp ya tetap bayar. Kenapa? Kan di situ kan ada kosnya tuh bukan kos untuk alat tablet doang 3.100.000 itu bukan. Itu kan ada kos untuk makan sehari 3 kali gitu kan
ada kos untuk panitia transport berangkat ke sana, ada juga kos untuk apa namanya kamar menginap, ada juga kos untuk kaos, ada juga untuk macam-macam seperti itu. Ya, jadi memang nggak gratis kalau untuk ikut camp yang fisik offline itu. Seperti itu. Jelas ya. Jadi yang sudah punya alat red light untuk ikut camp, ya tetap harus ikut sebagaimana harga yang tertera. Karena komponennya, angka itu bukan komponen red light saja. Tapi ada komponen-komponen lain. Jadi harap dipahami Pak ya. Jadi mohon maaf. Alatnya beda dengan yang mini. Alatnya yang kecil. Bukan yang Pak Thomas beli. Pak Thomas beli itu yang gede. Kalau ini yang kecil. Jadi bisa masuk kantong. Bisa masuk tas lah ibaratnya begitu. Bu Istiqomah, kantor saya masih basah dan keluar cairan. Kalau ikut camp repot nggak ya? Apalagi nanti ketemu orang banyak. Ya saya nggak ngerti Ibu. Jadi mungkin Ibu bisa lakukan ya semacam ya manajemen untuk pengaturan supaya cairannya itu ya tertutup gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau misalnya masalah masing-masing, ya tentu Ibu berusaha untuk selesaikan dulu, ya kan? Adapun ketika sudah di lokasi, ya sudah pasti apa namanya pelajaran-pelajarannya disarankan diikuti. Kalaupun pada saat lagi praktek kemudian ada basah keluar cairan harus dibersihkan, ya ibu harus ke kamar dibersihkan dulu, baru lanjutkan ikut. Ya dulu pun ada yang seperti itu dulu kalau nggak salah dari Surabaya apa dari mana begitu. Datang, kemudian dia CA, kemudian ada basah, ya dia harus ke kamar dulu, dikeringkan dulu, kasih obat dan sebagainya, baru dia lanjut lagi. Karena itu kan sesuatu yang sudah dialami dulu. Nanti setelah itu disinari. Ya mudah-mudahan dalam waktu 2-3 hari itu sudah mengering, ya mudah-mudahan. Buati yang kecil sama yang besar sama fungsinya. Ya kalau secara fungsi tentu sama, tetapi bedanya pada luas area penampang. Kalau yang besar itu kan area penampangnya lebih luas aja dibandingkan yang kecil. Tapi paling enggak ya lumayan lah daripada tidak punya sama sekali, ya kan? Ya tujuannya kan sebenarnya itu. Tujuannya di camp ini kan daripada tidak punya sama sekali. Minimal ada. Kalau ada paling enggak bisa dipraktekkan di rumah nanti, ya kan? Apalagi ada kelasnya. Kalau ada kelasnya ya tentu saja ada bimbingan. Kalau beli sendiri dari luar, ya tidak ada kelasnya. Tidak bisa masuk ke kelas OMG Red Light. Dan tidak ada instruktur yang membimbing. Kan saya bisa nanya mas sama yang jual. Tidak mungkin diladeni. Ini udah banyak kasusnya. Udah banyak mereka yang beli di luar. Kemudian nanya sama yang jual. Nggak diladeni. Karena yang jual itu nggak ngerti. Mana mungkin yang jual alat red light di Tokopedia. Atau yang jual alat red light di Shopee. Atau yang jual alat red light di Amazon. Itu dia baca-baca jurnal sebanyak saya. Kan nggak mungkin. Mustahil lah, mustahil. Mereka kan cuma jualan aja. Jual putus lah ibaratnya. Jadi Bapak Ibu jual, hanya berlaku garansi aja. Selesai itu ya udah, jangan nanya apa-apa sama saya. Ya pasti begitu salesnya. Coba misalnya Buati beli dari Amazon, atau beli dari Blibli, atau dari Shopee lah. Coba iseng, tanya tuh sama salesnya. Pak, ini alat rental saya beli dari Bapak ini, bagaimana cara untuk memperbaiki bakteri baik? Ini saya ponakan nih, habis operasi nih patah tulang. Gimana cara perbaikinya? Nggak akan diladeni. Nggak akan diladeni. Karena dia cuma jualan. Nah itu Bu Koma tuh, lihat tuh. Seperti saya beli ITERA nggak kepake. Ya iya, ini beli ITERA misalnya. Terus mau nanya sama siapa? Mau nanya sama salesnya nggak akan diladeni. Iya. Kenapa salesnya nggak ngerti dia cuma jualan? Kalau di saya kan saya nggak jualan. Ya memang saya secara literal saya jualan. Tetapi di balik jualan itu punya maksud. Supaya ngerti cara pakainya. Maka disiapkan kelasnya, disiapkan instrukturnya, diajari setiap minggu, dikasih kelasnya, ada zoomnya segala macam, panjang setahun 2 tahun. Tujuannya biar bukan beli putus, Bapak Ibu ngerti cara pakainya, ngerti cara memanfaatkannya, sehingga nanti harapannya tuh ketika nanti alatnya sudah punya, oke kasusnya begini, tinggal tanya. Oh kasusnya begini bisa tanya. Kalau sekarang, Mas aku baru beli ITERA, bisa nanya ke Mas Bungo, saya nggak ngerti alatnya kayak apa, saya nggak tahu jurnalnya apa. Semua orang-orang yang punya alat ITERA itu ketika saya tanya, apa jurnal ilmiahnya, ada dasar ilmunya, apa segala macam, nggak bisa jawab. Jadi ya udah susah. Ini nih bukan saya memperbandingkan ya, tapi memang ini kita berpikir secara rasional. Pada semua alat yang Bapak Ibu beli, harus bisa seoptimal mungkin dimanfaatkan. Harus ngerti, jangan cuman hebatnya aja. Ya kan, sama kayak olah napas tadi. Kan sengaja saya tadi munculkan tabelnya tuh. Ya kan, itu kan fair. Jadi jangan cuma ngelihat hebatnya Wim Hof. Waduh, teknik Wim Hof tuh hebat banget pas bla 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 gitu kan. Oh, bisa begini. Iya, ini tapi jangan lihat hebatnya aja. Setiap teknik,
setiap alat itu pasti ada plus minusnya. Pasti ada plus minusnya. Jadi kita harus ngerti dulu plus minusnya. Sehingga nanti kita bisa terapkan sesuai dengan fungsinya, nggak ngawur begitu. Itulah kenapa ada saya di grupnya, ada instruktur, ada kelasnya, dibahas jurnalnya, lalu saya jelaskan batasan-batasannya, lalu saya jelaskan kalau seperti ini fungsi untuk apa, supaya ngerti bahwa alat itu nanti bisa kita gunakan sebagaimana mestinya, nggak asal, wah sudah punya lalu menjadi alat dewa, nah, itu ya, jadi seperti itu. Jadi buati secara teknis fungsi sama, hanya beda luas penampang saja. Tapi minimal punya daripada tidak sama sekali. Itu aja. Maka saya pernah bilang bahwa mudah-mudahan dengan pemahaman Red Hat ini bisa ada di setiap rumah-rumah. Karena ini luar biasa besar manfaatnya. Masalah kemampuan orang terbatas, saya selalu punya saran. Ya, ini kita berdoa untuk memantaskan diri. Ya kan? Kalau misalnya kita memantaskan diri, lalu tuh hanya anggap kita pantas, ya pasti rezekinya datang tuh. Ya sama kayak saya lah, sama kayak saya. eh saya tuh dulu nggak ngerti apa-apa tentang ilmu pernapasan. Walaupun saya berasal dari perguruan yang belajar pernapasan, tapi maksudnya pemahaman secara ilmiahnya saya nggak ngerti, pemahaman secara fungsi metabolisme saya nggak ngerti. Karena saya nggak ngerti, maka saya berusaha memantaskan diri, saya berdoa, ya Allah, saya pengen ngerti semua ini. Saya pengen ngerti apa yang diajarkan guru-guru saya. Lalu apa? Saya harus beli buku-buku. Kalau mau beli buku-buku, berarti saya harus keluar uang. Saya harus keluar uang untuk apa namanya beli buku-buku itu. Dan kalau saya beli buku-buku yang asli, harganya pasti lebih mahal. Tapi saya nggak berani beli buku bajakan. Karena kalau saya beli buku bajakan, berarti saya menjahati atau menzolimi penulis buku itu. Kenapa? Karena saya berusaha mendapatkan ilmu yang sumbernya dari membajak. Maka saya berdoa sama Tuhan, saya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, tolong mampukan saya untuk membeli buku-buku mahal ini. Maka perlahan saya bikin kelas, dapat rezeki, sebagian besar saya investasikan untuk beli buku. Sebagian besar saya investasikan untuk beli alat. Ya biasanya kalau dalam pelajaran ilmu saya itu, kalau saya mencapai sesuatu, ingin sesuatu yang saya nggak bisa capai, maka saya banyak-banyak sholawat. Ini bahasa saya, bahasa saya. Saya bersolawat banyak-banyak, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa membeli buku ini. Mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa membeli alat ini. Mudah-mudahan suatu hari nanti yang nggak tahu engkau dari mana turunkan rezeki saya nggak ngerti, tapi saya pengen. Kenapa? Karena ini ada pengetahuan yang saya nggak mau membaca. Jadi kita memantaskan diri lah. Gampangnya itu, memantaskan diri. Ya, seperti itu. Mas, red light ada infrarednya? Ada. Semua alat OMG itu terdiri dari tiga mode. Mode red saja, mode infrared saja, dan mode red plus infrared. Seperti itu. Jadi ada tiga mode. Oke ya, saya rasa cukup jelas ya. Silakan jika ada yang ditanyakan lagi. Berarti Bu Istiqomah, sebaiknya saya ikut camp dapat red kecil atau saya nggak usah ikut camp tapi beli red yang ukuran seperti punya Pak Jarod. Iya, ya pilihannya seperti itu. Kalau misalnya lokasinya terlalu jauh misalnya dan tidak memungkinkan untuk datang, ya alat red dibeli. Hanya memang ya pemahaman yang di camp tadi ya tentu tidak bisa disampaikan karena itu kan hanya ada di campnya saja, ya kan? Kan nggak mungkin misalnya pemahaman di camp saya berikan lewat Zoom, wah ya bisa. Itu agak ribet lah. Jadi memang mau nggak mau ya terpaksa ya harus datang. Ya bukan terpaksa, memang dipaksa untuk datang gitu. Seperti itu. Nah itu Pak apa namanya Pak Ong Thomas Gunawan. Nah itu contoh alat yang kecil saya barusan munculkan di grup chat seperti itu. Oke, saya rasa cukup jelas. Jika tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang pada tanggal 23, 24, 25 Mei ini waktunya ada atau diniatkan untuk waktunya ada, mudah-mudahan bisa silaturahmi ketemuan. Seperti itu. Paham Choi Hides. Kalau yang besar, apa digunakan untuk tiga fungsi yang Mas Gung omongkan? Ya kalau yang besar mah lebih gampang lagi, Pak. Iya, pasti bisa semua. Kan sebenarnya logikanya gini. Misalnya Bapak punya yang katakanlah yang kecil, katakanlah begitu. Luas penampangnya itu hanya 30 cm ya, tingginya 30 cm. Maka area penyinaran itu paling cuma segini, cuma 30-35 cm lah area penyinarannya. Ya katakanlah di posisi 40 cm. Maka hanya bisa menyinari seperempat area tubuh, misalnya begitu. Jadi kalau pakai alat yang kecil, disinari perut, berarti hanya menyinari perut saja. Tentu leher nggak kena, kepala nggak kena, wajah nggak kena gitu kan.
dada nggak kena, ya kan? Lutut pasti nggak kena, ya kalau pakai yang kecil kan. Tapi kalau pakai yang besar, ditaruh di depan kita, begitu disinari, tentu saja yang besar ini kan tingginya hampir 1 meter. Karena hampir 1 meter, jadi kalau Bapak berdiri, ibaratnya, ya atau ya duduk di kursi, maka lutut pasti kena, paha pasti kena, perut pasti kena, dada pasti kena, ya kan? Leher pasti kena, wajah pasti kena. Jadi kalau yang gede itu kan langsung kena sebadan badan. Jadi lebih praktis. Maka secara durasi waktu akan lebih banyak menyingkat. Ya kayak saya pribadi nih, saya lebih suka yang gede. Kenapa? Karena buat saya perlu efisiensi. Saya perlu waktu yang cukup. Kalau misalnya pakai yang kecil untuk penyinaran setengah badan, saya perlu 3-4 kali penyinaran. Maka perlu 3 dikali 20 menit. Berarti perlu 1 jam untuk penyinaran. Untuk area yang berbeda ya. Misalnya saya sinari lutut dulu selama 10 menit misalnya begitu. Lalu saya sinari perut 10 menit. Saya sinari dada 10 menit. Saya sinari muka 10 menit. Berarti kan perlu 40 menit minimal. Tapi kalau pakai yang gede, 10 menit kena semua. Jadi lebih praktis. Secara fungsi dan gunanya sama, hanya lebih efektif. Bahkan ada salah satu peserta saya yang tinggalnya di Pondok Indah, dia udah beli satu yang gede, lalu beli satu lagi yang gede. Saya bilang, kok ibu beli lagi? Iya, saya biar praktis aja mas, saya taruh depan belakang. Jadi saya tinggal berdiri aja, tinggal pakai daleman aja, saya berdiri, sinari depan belakang. Selesai 20 menit, saya bisa kerja lagi. Simpel kan? Nanti pulang, gitu lagi. Nanti besoknya gitu lagi. Jadi dia simpel sekali. Jadi dia punya dua depan belakang. Jadi dia tinggal berdiri di tengah aja, tinggal menghadap satu ke depan, satu ke belakang. Jadi penyinar langsung dapat dua-duanya. Seperti itu. Ya ini hanya masalah cara kita memahami saja. Karena waktu itu dia bilang gini, saya udah praktekkan, kemudian selama 2 minggu ini, biasanya saya kalau jam 2 jam 3 selalu lemah lesu lemas loyo. Karena dia ada CA juga. Sekarang sudah tidak pernah lemah lesu lagi. Maka saya yakin efeknya cuma dari red light ini. Maka saya pengen supaya lebih cepat lagi, taruh depan belakang. Seperti itu. Iya, gitu ya. Pak Thomas Gunawan, kalau yang kecil harganya berapa? Kalau tanpa cam, harganya 2,5 juta. Kalau tanpa cam. Kalau di cam kan sudah include dengan segala macam dan kebetulan ada donaturnya. Sehingga bisa lebih murah disertakan di dalam cam. Seperti itu. Bahkan ya, apa namanya, lebih praktis bisa dibawa. Ini masalah pilihan saja. Durasi waktu penyinaran sama, hanya luas areanya berbeda. Kalau yang gede lebih praktis aja, itu aja. Kalau yang kecil ya hanya sabar-sabar dikit. Jadi sinari dulu perut selama 10 menit, nanti geser ke dada, nanti geser ke muka, nanti geser ke pinggang, geser ke punggung sedikit lebih lama saja, geser ke lutut sedikit lebih lama saja. Ya asal dinikmati dengan sukacita, ya, waktu nggak begitu masalah kan. Tapi kalau saya, orang-orang yang memang pagi saya harus berangkat gitu kan, yang harus cepat gitu, ya saya perlu yang praktis. Maka buat saya yang besar itu sangat praktis dari sisi waktu. Itu aja. Kalau fungsi sama persis, fungsi sama persis. Gitu. Cara cukup jelas ya. Jadi di sana nggak cuma pelajaran mengenai red light, tapi cara mengintegrasikan. Cara mengintegrasikan bagaimana olah napas dengan red light-nya. Walaupun Pak Thomas ini sudah ada di grup red light OMG. Tapi kan tentu nggak sama dengan ketemu langsung. Ya kan? Kalau ketemu langsung kan enak ngobrolnya, apalagi 3 hari. Kalau ada apa-apa kan tinggal ketok kamar saya tuh Mas Gunggung, nih saya ada kasus gini ini langsung ketemuan. Tapi kalau misalnya lewat online kan jauh, ya kan? Nah ini maksudnya cuma itu aja. Nanti kan besok dibahas, pertanyaannya apa besok dibahas. Oke, saya rasa sudah 2 jam, sudah cukup lama. Kita ketemu di camp, silakan bagi yang tertarik bisa langsung kontak Intan. Dari 15 sudah terisi 7 orang. Ya mudah-mudahan bisa cepat penuh, kira-kira begitu ya. Karena tanggal segitu, menurut keyakinasinya itu lagi banyak kegiatan di sana. Makanya saya udah booking duluan. Untungnya saya udah booking duluan. Kalau enggak, tanggal itu udah gagal deh. Untungnya udah di booking, jadi ya udah bisa disiapkan untuk peserta. Oke ya, kita ketemu di camp untuk bahas lebih detail 8 aspek tadi. Mudah-mudahan jadi jalan kesembuhan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya.